urutan silsilah yang wak tarimo dari Abu Yawa sampai ke Abu Yawa itu ada sekitar sampai puluh kalau tidak salah ya, sampai puluh. Jadi awak guru-guru awak kita menerimu dulu kalau Buya dari almarhum muassis itu pendiri untuk pesantren induk Abu Yawa Syekh Haji Ali Imran bin Hasan itu wak terima dari beliau. Nah, beliau menerima pula dari ayah beliau. Dari ayah beliau yang nama Syekh Hasan Nungku Bagindo bin Muhammad Rahim. Nah, Buya Hasanko beliau menerima pula dari guru beliau, yaitu beliau yang kita ziarahi sekali setahun di bulan Rajab di Tanjung Ampalu, yaitu Buya Syekh Muhammad Yasin Qodri Koto Tujuh Malin Bandaro. Beliau mengambil daripada guru beliau Syekh Ismail Padang Gantiang. Syekh Ismail mengambil daripada guru beliau Syekh Muhammad Soleh Alawi. Syekh Muhammad Soleh Alawi mengambil dari guru beliau Syekh Cupak Solo. Beliau mengambil dari guru beliau yaitu Syekh Qodri Padang Gantiang karena datar. Ya. Kemudian beliau mengambil dari guru beliau Syekh Burhanuddin Ulaan. Nah, kok tibulah di beliau guru awak itu guru tertinggi awak di Sumatera Barat kok di Minangkabau. Beliau nyongku Syekh Burhanuddin yang sebentar lagi kita akan sapa. Beliau menerima dari guru beliau yaitu Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Singkil itu adalah nama kampungnya, tampeknya lahir. Sedangkan kuburnya di Kuala, Banda Aceh. Ya. Jadi itu ada polemiknya tuh. Sebagian guru-guru untuk pengalahan hujah, yang lain. Syekh Abdul Rauf itu kuburannya di Singkil. Tando yang kau coba. Saya Pawati yang kita baca, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kan ada Al-Kuwali, kan ada katanya. Singkil aja itu saya dia Pawati sih. Jadi persis kayak Nabi Muhammad beliau kok. Kalau Nabi Muhammad lahir di Makkah, kuburnya di Madinah. Kalau beliau Syekh Abdul Rauf kuburnya di lahirnya di Singkil, kuburnya di Kuala. Jadi tidak mesti di Mawak lahir di situ apa kubur, tidak mesti. Jadi Singkil itu kampungnya. Dan dipermasalahkan adalah tampeklah lahirnya. Lahirnya yang dimasalah bukan kubur atau kuburan yang kuburannya tentu di mai kubur. Awakku dulu, orang tua dulu, usana awak dulu banyak yang lahir di kampung pengen ke Jakarta langsung meninggal di situ kan, itu kuburan. Jadi polemik itu terjadi sekitar tahun 80 ampe kalau salah. Baba ku ada orang berziarah ke Singkil, ada orang berziarah ke Kuala. Panjang pokoknya. Dulu sadonyo ziarahnya ke Kuala. Pertama dulu ziarah beliau Buya kita tuh. Ya tetangga tuh. Nah, tiba di Kuala khadim di Kuala itu dites dulu
Kalau orang kau masuk kanu, kalau kau masuk ziarah kata sampai saudara yang di Kuala tapi Lau itu tes dulu dari mana, dari Padang Sumatera Barat. Kemana tujuan kami apa namanya kok? Kami ke ziarah kemana ke beliau kok? Coba dulu ditanya dulu. Siapa Tuhan? Dek kawan tu Tuhan awak Tuhan lo, jadi Tuhan saudara. Kalau seperti itu tidak sama kajinya doh. Kalau kajinya tidak sama, mohon berangkat dari Siko. Tak boleh Siko doh malam doh. Kau jalik-jalik saya di ventilasi itu, di lubang angin tu. Nah itu di usia tagak-tagak, di usia tagak pai sehari itu jo. Pas nyobai almarhum Abiyawa ringan-ringan masuk. Jadi saat kapannya atau bareng. Cuma Bu Jawa dites lo. Siapa? Itu. Siapa Tuhan siapa? Tuhan, Kholik, awak, makhluk. Nah, kalau awak kau dari Nur Muhammad dan awak ndak Tuhan awak ronda. Baru cocok kajinya jo yang bertampe di situ. Akhirnya almarhumlah Bu Jawa diterima baik, dibantu, ditolong, mulia. Baralah musiko terserah dibantu. Jadi ikolah. Jadi yang namanya guru takatu ayang maduadugo nama duadu guru ya murid. Apa tuh ya? Apa tuh? Ya ringan-ringan diterima. Bawa kok kena terima. Kan. Padahal ku anak dia kan habis itu ya. Dia dulu murid maduadugo guru. Tanpa disadarinya dia dulu itu. Tentu gurunya jelek kok tinggi tuh cari cara akal aja roh boleh. Tak cudi mana awak tak aku macam. Nah, awak pernah lewat orang tua nak? Kecak mak tak aku. Jadi tak lalu dia ya awak lari ke mak. Kira dah mak mulia, dia dah akhirnya bahan mak jaya awak lain. Tu berangkat. Mak bertangkah jaya awak lari dah. Karena Jawa kadang-kadang dulu madu-adu orang tu, jadi anakku banyak nak karajo lah payah-payah orang tua untuk adu malah tukang adu orang tua malah. Jadi ayo timbul ide waktu itu dek beliau tu dan Buya Cele tu tentu ia diterima nyo. Bagus terima. Karena beliau yang bakal tampil si Gogo Syekh Burhanuddin Naksabandi. Awak tarik awak setari je. Tentu cocok kaji nyo, aku caro lari. Kalau yo Naksabandi angku limran, yo Naksabandi sampai mengajinya kan kemana lo? Buya Zakaria lah baik. Sakti di Malalo. Ya ada Malalo tu kan Naksabandi. Padahal Buya tidak dengar terikat tu, Buya mengaji kitab di situ. Ku caro fitnah. Kalau you lah Buya kena sabandi sebelum Seudorau yang ada di Kuala, anema yang Seudorau yang satari di itu yang sedang mencari ini baru. Sedang mencari baru ke itu meninggal anak 300 tahun yang lalu. Disingkek caritonyo, akhirnya talau orang mu'alaf dari India, orang mu'alaf kau bermimpi itu disingkil ada tampek situ yang yang punya tanah tu Bang Usman kok diminta Bang Usman kok untuk diizinkan dibuat di situ di sebagian tanah itu kuburan disewa. Dulu tuh dia GPT sekitar 40.000 tuh tahun 80-an tuh sekitar tidak salah tuh ada 2 Mei sebulan. Bang Usman kok deputi masuk income namanya. Dan apa lah cerita tu lah. Deputi masuk. Walaupun tak ada kuburan umur orang berjalan. Dibuatlah kuburan. Itu sedang yang tukang-tukangnya dari Urang Priaman di sana. Tukang-tukangnya kasiatnya segala macam dari Priaman sana. Ikut jadi saksi orang tukang buih itu yang mengecehan. Orang tukang buih itu yang ngecehan. Ambo tukang buah kasih eket tu mah. Jadi di situ tuh dibuih. Bukan asli tapi dibuat entah apa caranya persis lo gaya
apa nama tuh batu mejanya bule itu persis loh. Mungkin yo menyelinap mungkin di tempat yang asli duku kue itu dia kakeknya panjangnya ada. Terjadilah itu sekitar tahun 80-an lah menampai 85 dan ibu orang itu baik bo sejak bilulu do kuburan si kosengonyo dilarang dari pemerintah setempat bahwa ndak boleh di siko ziarah Syekh Burhanuddin S. Abdul Rauf. Makamnya adalah disepakati oleh dunia internasional, makamnya adalah di Kuala internasional tuh lah, dua negara resmi itu. Alasannya mau untuk pemulihan lah, anunya aja wisata, jadi wisata itu mau kemuliaan dari pemerintah. Kalau wisata tentu kita masuk, lalu ada pemerintah lah, jadi panjang cerita. Lawan tangka larape lu mui setempat mui Aceh Selatan ya. Larape kesimpulan nyo mengajian waso di situ tuh orang mimpi tampe yang ada situ tuh mimpi mimpinya waso tampe yang ada di Kuala laba pindah ke Singkil ya. Ada makanya ulama setempat tidak boleh hukum diputuskan melalui mimpi. Kalau seperti itu nanti bisa mimpi ya kabanyo mimpi ambo kuburan Nabi Muhammad yang ada di Madinah lah pindah ke ringan-ringan. Jadi kan heboh kalau di Paturinya seperti itu kan kacau situ. Kalau nak panggil orang orang Amerika hanya pindah ke Amerika, jadi kan kacau jadi ya. Nah, jadi itu lah keluar tuh ada surat resmi itu, surat resmi undang-undang bahwa yang ada di Singkil itu bukanlah kuburan Syekh Abdul Rauf, itu namanya kuburan palsu, kena kuburan tandingan, nah cocok lah tuh ya. Nah itu kalau tahu apa nyaboknya bakal seperti itu, sebenarnya penyaboknya dengki. Aku aja lah yo mungkin salah kejiwaan selesai. Tapi kalau dari awal itulah salah, maka akan melahirkan kesalahan. Kayak Perdi Sambo lah apa namanya. Adalah persis kayak itu ya. Ya kalau yang bohong itu apa Sambo aja ya. Trik itu Sambo. Ya untuk mengamankan dusta yang pertama harus dibikin dusta yang kedua. Itu biasanya udah laki-laki kalau lebih di dua tak tuh jadi banyak rentet banyak cerita ya. Wonggu Dokter Buya Sulaiman lah kami yang soal seluruhnya itu jadi coba bayangkan beliau Syekh Abdul Rauf itu beliau meninggal kisaran ya abad ke-17 atau 6 balean lah. Sedangkan kuburanku babe 9 bale 8 sampai atau 85 po 6 balean lah 300 tahun jaraknya itu 300 tahun jaraknya baru babe itu udah meninggal 300 tahun lebih ya kuburannya baru babe coba biar bayangin. Alasannya apa tadi? Yo betul yang di Kuala itu tapi nyola pindah melalui MIP. Nah itu kacau dari situ ya. Jadi aduh para guru-guru itu nak boleh dia nak boleh di kambangan takatu do. Yakinan nuwa tidak bisa seperti itu. Nyo harus disampaikan jangan umai ko ditipu atau umai ko dikicu jangan. Aduh ulama itu kalau ambo nak mau permasalahan ada itu mesti arahnya keduanya ulah perkara ziarah-ziarah itu jangan yang batuan dan salah awak ini ziarah aku lah nih segitu ziarah aku yang salah ada silakanlah kayak gitu
Namanya beko-beko kecil orang kalau ziarah itu ius adalah itu lah. Nah, yang jale orang singkil sendiri ziarahnya kakuah. Nah, terus duduk lo dawa beko ya. Beko bahas sejarahnya sinar basra. Lah, yang ada di singkil itu adalah sajak tahun marang, sajak tahun 80-an. Nah, kemudian beliau Syekh Abdul Rauf menerima dari guru beliau yaitu Syekh Ahmadul Qusasi Al-Madani, mengambil dari guru beliau Syekh Abdul Karim Al-Misri, mengambil dari guru beliau kita capai saja Mustafa Bakri, dari guru beliau Syekh Abdul Thayyib, dari guru beliau Zunnawi, guru beliau Syekh Qurbasi, dari guru beliau Syekh Harawi, Muhyiddin, Syekh Sa'bani, Syekh Haili, Syekh Muhammad, dari guru beliau Syekh Abu Zakaria, Syekh Biharuddin, Syekh Izzuddin, Syekh Muhammad Mirah, Syekh Umar, Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Abi Isa, Syekh Jamaluddin, dari Syekh Syihabuddin, dari guru beliau Syekh Muhammad Al-Hasini, dari guru beliau Syekh Kutubuddin, dari guru beliau Syekh Abdul Habib, dari guru beliau Syekh Umar Al-Makari, dari guru beliau Syekh Wajihuddin Muhammad Abakri Ad-Daituri Mehbarut Daituri, dari guru beliau Syekh Zainal bin Ali bin Abi Thalib, dari guru beliau kakak beliau Syekh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari guru beliau ayah beliau sendiri, dari Sayyidina Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dari guru beliau yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari guru beliau Jibril alaihissalam, yaitu menerima dari Allah Subhanahu. Jadi namo kata orang tua tuh ko batali bisa diri, ko batampua, bisa dijinjang. Jadi itu awak. Jadi awak kalau mengaji yo adonono sanadnya, ya sanadnya jale katanya yo sampai ya sampai ke Nabi. Itu dapat ngomong. Yang kedua, kalau kau ngaji berterikat tuh yang perlu kita perhatian adalah guru yang tampe awak menerima kaji itu, gurunya tuh jangan ada kajinya yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Itu kalau ada guru yang mengejaan bahwasanya sembahyang 5 waktu tugon tak wajib lah kalau lah dibuat di posisi sesuatu, ada posisi sesuatu ya. Nah, di mana di posisi itu kalau tiba makomat di situ dapat awak dak sembahyang lain. Aku kajian seperti ko nak kaji Nabi gitu, ya. Ko batal ko kaji tak aku. Dak do pengguguran syariat tu dak do. Gitu, dak do. Nelah diwajibkan dari Nabi dulu, dak do dak sah dah. Ati burinya gugur. Membunuh orang yang seperti ini, orang yang apabila ada seseorang mengatakan bahwasanya nyo bila tiba di suatu posisi, maka di posisi itu nyo dapat ada sembahyang lain, dapat ada puasa lain, dapat ada basinar lain, dapat amal yang lain. Membunuh orang seperti itu kata Imam Al-Ghazali, itu lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir. Nah, ya, macam ni. Dan ketiga, kalau mengaji, itu mengaji torikot ko, mengaji kaji tubuh ko. Nah, orang yang tampil wak mengaji itu, ialah guru tu lah mendapatkan SK, ya, lah mendapatkan izin dari gurunya loh, itu guru sebelumnya. Jadi harus ada SK-nya supaya beko jan ilegalnya. Berarti kalau jadi SK ke gurunya, berarti gurunya lah ikut bertanggung jawab nanti, ya, terhadapnya. Jadi makanya orang yang di SK kan itu adalah orang-orang yang menurut gurunya betul-betul lah pantas untuk membaiatkan.
supaya jangan ada beko kesalahan beko. Nah, jadi ibarat tadi kalau awak atau kalau nanti kok jadi Apollo, kalau awak mencari guru atau awak sendiri, ada 3. Yang pertama, harus awak mempunyai silsilah yang nyambung muttasil sampai Nabi Muhammad. Yang kedua, ajaran yang awak itu ajarkan tuh tidak boleh bertentangan dengan nas Quran dan hadis sunnah. Yang ketiga, awak ada PS, awak ada PSK. Ya. Jadi ada guru-guru berceramah daerah ada beberapa informasi di daerah Payakumbuh, itu dibuka lo kaji tarikat. Ada salah satu daripada murid tuh atau daripada jamaah atau Buya, tanya cek Buya, ya Buya mengembang kaji kok lada PSK Buya dari guru Buya atau taman doang kabalan soalnya bayi ini bera langsung bera yang namanya jamaah aku kadang-kadang kan ada yang terang-terang aja sih P-nya, ada yang lagi gak menalui mana, ada mana kasar aja, ada ya, macam-macam lah namanya masyarakat udah tahu. Buya ala ada PSK kok dari guru Buya sebelumnya kok. Tapi tak tahu dulu lah Pak aku waktu itu dia pokok guru itu lebih langsung lah nyebaranti saya nyepai saya ya itu apa itu. Nah jadi itu lah. Jadi gini itu perlu ada mata sanad. Udah pekok kalau nak sanad toh apa kata seorang tabiin namanya itu? Laulas sanad, jikalau tidaklah sanad maka orang ini akan berkata apa maunya. Jangan jadi nabi seorang loh. Itu nak doa nonya acuannya nak doa. Alanya bisa. Lakola mangkola makola ya. Sungguh orang akan berkata apa yang ia katakan saja, tidak tanggung jawab. Nah itu kan. Makanya as-sanad minad-din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Sebab apa? Kalau orang nak sanad, mereka tu nak berguru dapat seorangnya. Orang nak berguru kau mana cerita yang kau kan itu cerita. Jadi akan terjadi penyesatan. Akan terjadi penyesatan. Baik, itu tentang awak dulu, itu awak mengaji. Awak ngaji apa? Ngaji torikot. Ngaji torikot apa kok? Bedanya torikot yo tasawuf. Kan dalam itu di dalam hadis yang kedua ya, hadis dari Abdullah bin Umar. Kedua apa? Hadis sematan arba'in. Pertama innamal a'malu. Yang kedua hadis mengenai agama. Kan itu datang Jibril kepadamu mengajarkan agamamu. Berarti ini agama itu yang tadi itu iman, Islam, ihsan. Dan ada yang ngejar sampai termasuk tanda hari kiamat. Dan itu kategori sebagian dimasukkan kepada rukun iman. Jadi 3 yang jalan. Jadi itu nih agama. Kalau orang bertanya dan agama kok apa tuh? Nih agama kok dan 3 tuh. Iman, Islam, ihsan. Itu dan agamanya. Ya tuh. Dan inti agama itu 3 tuh. Itu makanya di pesantren ada itu. Iman, disiplin ilmunya iman itu apa? Tauhid. Islam disiplin ilmunya apa? Fikih. Fikih itu tidak keluar dari sampai pasang tuh. Kalau ngaji fikih lah, tidak keluar dari sampai pasang. Mana sampai pasang tuh? Halal, haram, sah, batal, rukun, syarat, fardu, sunnah itu. Kaji fikih itu sampai kita kadang-kadang tuh. Bekal kesimpulan kajinya barang. Kelepas tuh sampai pasang itu. Fikih mainnya kata-katanya halal, enggak, haram, enggak, sunat, enggak, fardu, enggak, syarat, enggak, rukun, enggak, apa lagi cerita? Sah, enggak, batal. Itu apa tuh? Itu fikih. Fikih itu adalah disiplin ilmu dari Islam. Islam itu. Jadi kalau dicari ilmunya upayanya ke fikih. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu pengembangannya itu adalah kajian masalah rohani, hati, jiwa, hubungan dengan Tuhan. Itu maka
disiplin ilmunya namanya tasawuf. Nah, lalu tasawuf juga terikat bedanya apa? Sama aja fikih. Fikih itu luas. Nggak bisa awak dong menjalankan fikih kau, mah kau fikih kau sangat luas banget. Mazhab aja berapa? Mazhab yang diakui di dunia Islam ampe mazhab. Nah, itulah dulu minta lo tuh, minta lo minta mazhab sendiri, banyak lo tuh. Sedangkan ulama besar saya dulu Auza'i dan lain-lain itu tidak bisa dong, tidak hidup dong, tidak bisa sembarangan aja dong. Gitu. Nah, mazhab fikih apa bedanya? Kayak itu lo tahu jodoh tarikat. Untuk menjalankan fikihnya luas tuh itu tak dapat, tidak harus pakai mazhab. Sebenarnya terlalu luas, tak ngerti orang. Sadang kali mazhab dia tidak tentu loh. Nah, jadi mazhab metode, cara untuk awak mengamalkan fikih. Thariqat kalau tasawuf luas loh, kayak fikih loh. Maka belajar mengamalkan tak, maka disusunlah melalui amal, melalui buku, melalui apa, oleh guru-guru, oleh ulama-ulama gitu. Jadi contohnya acuannya tetap dari Muhammad, para sahabat. Nah, jadi lengkap tuh ilmunya sih ya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, kemudian Nabi itu ditiru dari para sahabat-sahabat. Nah, sadunya lo bisa tertiru di sahabat dong. Abu Bakar siapa kelebihannya, Umar beda lo, Utsman beda lo, Ali beda lo. Maka Abu Bakar ke bawahnya turunannya tarikatnya namanya Naqsabandi, Utsman Sazili, Umar kabarnya Samani, Ali bin Abi Thalib Syatari. Nah, jadi kalau di luas banget tuh, maka kita ambil saja jalannya mana. Jadi betul sadonyo, cuman metode saya yang lebih guna banyak apa yang lebih cocok untuk awak yang mana. Nah, maka awak yang lahir di siku yang mau kaji kamari adalah nyongku Syekh Burhanuddin. Kaji yang dibawanya adalah kaji tarikat Asy'ari. Nah, itulah yang di paturunan saja yang silsilah yang itu sebut. Salah kalau dari Asy'ari bukan. Itu selagi kaji itu lagi mengikuti Nabi Muhammad, tidak melanggar dah, itu kebetulan. Coba bayang cocok. Boleh kau tambah lebih pada cie, silakan. Cuman pasan guru-guru dulu punya awak pasannya kok. Kalau awak punya tarikat lebih pada cie, ingat yang perlu kita ingat apa? Jangan adu guru yang wak rendahan wak tinggian. Itu neraka wak jadi. Wajak buyako gak kurang ada. Tujuan karena itu ada buat itu. Nah, itu. Padahal nak ada guru tu balai termasuk guru nak ada lain. Ada itu modelnya. Nah, itu. Jadi kalau ambil ikut-ikut batu. Yo karena awak ingin lo pengetahuan, awak ingin lo mencium kerasuba lo lamanya basul waktu tidak sabandi tanpa awak merendahkan meninggi merendahanku. Kau guru awak kurang mulia, kau guru awak kurang mulia. Cuma awak ingin lo dapat cara kaji yang dulunya, pak lo metode dirinya. Awak ingin kaji saja nyo. Ning guru awak tu orang mulia, orang guru tu punya keutamaan, punya kelebihan. Nah, kadang-kadang, kau kejadian yang ada itu kecuali dari awak sejak mengaji dak sabandi kau agak tajam dari pewak. Setari melili jo alah. Padahal guru pertamanya sih, setari. Bagaimana awak kada dapat berkah dengan mendurhakai itu sedang elok lah kurang ajar sudah ya kok terasa awak agak lasut terus lakas saja tanpa harus ada keluar kata-kata atau perasaan yang ada awak ya. Jadi kalau dikaji-kaji kalau awak di Andoko, kalau awak di Minangkabau kok masa tari itu yang Hindu gitu yang lain-lain kok cabang kok. Dan lain-lain mungkin dapetnya di luar. Tapi mako Islam yang lain itu di siap. Kalau dikaji kata itu layak berko kata. Tak kado nak sabandi itu sari itu. Kalau nak do guruan sebenarnya. Itu tentang dan tadi tarikat ko sebenarnya apa? Tarikat ko adalah cara pengamalan tasawuf luas. Lima apa acara ko. Awak harus
dawak ko kaji nak bara hadis Nabi sampai kawan nak bara. Kemudian pemahaman awak tentang Quran tak lebih begitu banyak. Akhirnya cawak menerima sandang je lah. Mana lah dia nolak guru-guru lu, awak nurut ilah manut namanya tu. Awak manut je lah. Menurut guru awak ya. Sedangkan lebar nurut je ni, ada je tak seleweng. Aku kan jadi guru tarikat anu loh. Awak tak bisa nurut doh. Karena awak lah hebat, awak punya tarikat sendirilah. Ya pikir-pikirlah lu, pikir-pikirlah. Ya. Pikir-pikirlah dulu seperti itu. Kalau tarikat yang Mu'tabaroh tu, ya, tarikat Mu'tabaroh tu lebih 40. Yang tarikat Mu'tabaroh tu lebih banyak. Tapi yang paling populer tu, ya tarikat tadi lah. Ada Satari, ada Qadiriyah, ada Naksabandiyah, Samadiyah, Sazilia. Ya, di kampung awak tu tak banyak-banyak mek, di luar-luar tu banyak. Di luar banyak. Tapi kalau di Indonesia kini guru-guru dan ada mengumpulkan tarikat-tarikat yang Mu'tabaroh itu Jakman nama organisasinya. Habib Luspi bin Yahya itu sebagai ketua umumnya, ketua besarnya. Aiko dulu perlu diterangkan dulu dari makaji wakwa kaji. Nah, kemudian guru-guru kawan-kawan awak ikulah kelebihan awak di pesantren. Dari yang lain-lain tak pesantren. Betul. Di pesantren tu awak nak kajian saja dong. Ada betul? Tak kaji kitab je nonton dong. Tapi jauh daripada itu awak pun mengaji akhlak. Ikut kan kaji akhlak namanya. Kaji adab namanya. Gitu. Kaji tarikat tu bagaimana hubungan awak jo Allah Taala, bagaimana awak jo guru sesama. Ada awak jo kadang dengan ketek segala macam tu dirangkum di dalam seluruhnya jo di dalam kajian tarikat awak. Nah, kau perlu awak pelajari. Sebab kalau awak punya kaji fikih je, tak ada kaji tasawufnya dong, awak kareh je. Kadang guru awak ke awak anggap dalam tak dimarah. Itu lebih marah tuh. Tuh kalau dia tu biasa tuh kadang-kadang tuh ditampek-tampek kuliah barangkali kalau orang tak tasawuf dong. Ya. Guru tu kalau awak di pesantren kan kalau ada murid hebat batunya awak turun itu loh enggak terima kasih ya tu kalau guru pondok ada tuh coba di kuliah ya tapi kau dah tahu kurang senilai ya dulu yang kayak itu ya. Tapi kalau guru dosennya kalau buya-buya awak lah orang pondok, bahkan guru yang murid yang suka ya kayak itu ditinggian nilai ya ditinggian nilai. Tapi kadang-kadang kan dek guru tu nak kaji tasawuf doh nyoba rasa tersaingi. Apalagi di muka siswa yang lain, mahasiswa yang lain. Melawan ya dia nilai ditahan nilainya. Sehingga tak bisa tak bisa untuk berikutnya untuk wisuda segala macam. Ada yang kayak gitu. Nah, kawan tak bisa. Ya. Kalau buyawa dengan majan kayak tu dia nyawa itu ya. Kelebihan buyawa tu kan ini aduh dulu ke satu nak siapa batuangku tunggu pada awak ke satu dulu tunggu kan doa dulu guru-guru untuk muridnya yang sombong lah jadi tuangku wah dulu tuh kalau daerah ampun tinggi bawa yo artinya mungkin yo manakan nafsunya dan sombong. Kalau buyawa nya lebih terpengaruh oleh Sezakaria Labai Sati. Sezakaria Labai Sati biasa Sati itu nya urang kok ketek-ketek dari petongku. Nah, jadi kalau untuk kasar mungkin wak nak biasa mungkin sebenarnya guru nak ada kan cuma burun murid. Maya ayah buyawa si Hasan diturunnya dek buyawa ku dulu karena tubuh aja tuh. PK Bawirin buya tibolah dia di sampan sampai buya sedita luar. Dari bang tadi kau kecil tak kaji buya awak sih. Ayahnya lah buya gadang di pawangnya dia buya lo, dia buya lo pawangnya kalau tak kaji ambawati wak mendengar. Kan buya awak
lah dima-dima lah buya gadang wah. Tapi tipu di guru itu wah aneh pada me wah aneh tak ajut ya. Kalau nak anu jantung mau copot jantung itu. Jadi sebenarnya nyo baiknya dari segi mawak pandang. Jadi kalau buyawak lebih suka mensupport. Suku ya mungkin cocoknya sama kini kayak itu. Nah kini bawa awang tuh bah tuh ambah 2 bulan kali. Ada bawa awang. Palu tinggi itu lah tahan-tahan orang lah kebal-kebal. Ya, nah jadi buya gadang tapi bagat orang nggak pernah muringo pernah tuh menjadi udah pernah gadang kalau udah kayak guru tuh kan nggak pernah anak kok nggak pernah besar kalau dia pernah orang tua tuh ini taruh ini kan kayak itu dia sayang di guru tuh sehingga itu panggilan akrabnya waang tuh waang nih orang dia senyum lu tuh tapi kadang-kadang awak kok dek lah acuh di pabuya orang nggak stabil loh lah. Kok itu perlu dibawa awang tuh supaya untuk stabilan untuk mandang kang lo pas tua tuh. Kalau acuh di pabuya orang tuh kan saya kadang-kadang kawan-kawan kok kalau nyela pernah jadi buya orang lah nyela lah jarang lo namanya awak lah sebenarnya jadi buya padat lah mulai lah itu yang perlu dia perlu ditekankan bahwa ada betul cukup Allah yang membesarkan awak ya tak usah awak menganggap awak besar sebab kalau Allah lah menggadangan awak gadangannya ya jangan awak masuk atau awak lo oh kalau dari sana masih tinggi deh kalau sana sedangkan dari buya aja ambil lah gitu ya kan karena itu tercermin gitu tercermin dari akhlaknya jadi mungkin lah yang santrelo kadang lo santrela berarti kok awak nak takkan dulu lah ya itu makanya kadang-kadang dulu ngaji maja jadi aja ada guruku dulu kelas 1 itu hebatnya pintarnya ketika kejunya kelas 1 tuh salam di guru cium tangan tuh suatu lah hebatnya itu lah jadi tongkulo ya tak ada cium lah sebab dia jaliak lah tinggi lo ilmu pada guru nama Jawa kelas 1 tadi lah nak dulu lah gitu beko mau mau ya kadang-kadang apa lu kuliah keluar kadang salam tak salam lah lain juga guru awak ungkono Buya Sulaiman kok kadang-kadang di depan orang kadang kok tapi nyo kadang-kadang malu loh wak jadinya lah doktor kandidat profesor ya dak Buya Sulaiman tapi itulah itu karena ilmu tuh ya diamalkan ya alhamdulillah sampai kini yo walaupun aku kan punya gelar Allah loh patang ada orang menawarkan gelar itu salah cewek kan honoris causa ya langsung aja profesor jaksa kan ya kadang-kadang kan ada yang dilebihkan melalui gelar ada yang dilebihkan melalui tidak bergelar ya ikuti saja lah anunya apa namanya anunya soal alur masing-masing dan misalnya di pas-pasuan dong nyelah dulu anu cici itu lah dulu ya dah itu ya jadi nanti kawan buyawa sekali buyawa tarinya sekali guru tapi nyo kadang-kadang hati guru kan dulu ya toh nah walaupun dulunya guru awak kelas 1 tapi kini awak lah ilmu awak lah barangkali mungkin banyak pada segala macam tetap lu orang mungkin terkadang kok anu lo tuh kok alim nggak ada kok anu gini dong nah itu sekali pun dak sekali gus dakwah itu sekali gus dakwah itu jadi anak mau itu bagian dari itu bagian dari tasawuf ya bagian daripada tasawuf. Nah kemudian guru kami awak tadi besok kalau biat tuh kan pakai apa tadi kok pakai kain kayak kok kan nah kok ditanya dulu di almarhum makna kok ya seluruhnya tuh kan ada kain putih ada camin ada sike ada pisau ada sirih ada kumayan itu ada kumayan ada bare ada piti ada segala macam kok maknanya kok ya kalau almarhum dulu seluruhnya tuh tidak dirinci-rinci dah diciean di globalan namanya sodakoh. Nah, jadi kalau sodakoh banyak hadis lah yang terkait
penolak bala lah, pendatangan berkah lah, segala macam lah tuh, gitu, tuh. Dan kemudian sebelum awak mengaji itu, gitu, maka hendaklah didulukan sedekah kalau kamu mengaji. Itu gak kunci loh. Nah, tapi apa kok dia encer-encer kok? Kan kalau ketika wa awih mastaka roti orang kan tidak salah. Orang mastaka roti kawa, awih orang mastaka roti kawa, orang mastaka roti bak melarang. Tapi yang cocoknya tentu air. Tapi tidak salah. Artinya apa? Tentu bak yang cocok-cocoknya untuk acara kok. Kain, maksudnya kata beliau mulia hawa nak barasia. Kan ironisnya kini kebanyakan orang kain kapan aja nyebut dia. Dan di kapanan kok boleh ada warna atau hitam pakai. Kah aku lah kaji dan dia malahnya tak tahu. Dia harapan ba apa bungkunya kok dapat lebih barasia lo dan dibungkuy dan konon dibungkuynya dengan kain barasia hawa. Kedua pisau ko maksudnya ko ya pisau ko maksud kata beliau iko senjata yang namanya awak idui ko perjuangan mah. Kalau berjuang ko tentu awak harus punya senjata awak ke bertarung. Jadi pisau itu lambang dari senjata. Kalau dalam pengajian apa namanya ilmu. Jadi kalau idui awak itu ndak ba ilmu samo pai baparang tidak ba senjata. Bahkan bahasa senjata orang lah modern lo gini. Orang dari Jawa sih, awak kebetulan orang tungkin dulu. Ya. Itulah hikmahnya seperti itu. Jadi ilmu ku senjata awak. Itu supaya salamai awak bertahan hidup awak itu salamai awak ada salah semacam ada ilmu. Karena apa? Tujuan hidup awak tuh kan ibadah. Ya toh. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, di malu ada ibadah kau ada ilmu. Tentu ada ilmu. Nah, gitu. Siapa orang yang paling abudah Allah tentu yang paling alim gitu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan awak dari hewan itu. Tuh apa kau mengaji awak naknyo di santren kau. Bako mengaji awak itu supaya dapat ilmu. Karena yang membedakan hewan natik dengan ghairun natik itu ilmu tuh. Asal makan awak makan, kambing makan awak minum, kambing minum. Ya. Cuma awak do barale kambing andaknya langsung itu poinnya. Dulu syariatnya dia lo nikah tuh segala macam lo lah itu nih serunya. Baranak pinak, awak baranak pinak lo. Kemudian awak lalu kambing lalu lo. Cuman awak punya ilmu agama syariat kambing itu yang itu. Nah ketika awak tak lo punya ilmu dok, berarti waktu itu turun awak, turun awak dari hewan natik menjadi hewan natik. Jadi awak jadi lain. Jadi kalau do kawan-kawan itu nandak berhenti mengaji, berartinya sedang mendaftarkan diri untuk jadi itu masih halus dan kalau orang Muya dulu tuh murtad. Kalau awak mengaji santren tuh pindah ke SMP semacam nak ngaji lah itulah kategorinya, itu namanya kecebian murtad. Murtad tuh kan bisa dimakna luas tuh. Kalau murtad panah tuh tentu pindah kamu dari Islam ke kafir. Tapi Buya kecewa di mana-mana ada murtad makna kecebian kok. Coba bayangkan. Sedangkan di pesantrennya kadang nak sembahyang. Kira-kira kalau di luar pesantren apa kira? Tuh. Sedangkan di surau dia nyopaya sembahyang. Akhirnya di lapau tinggal. Ada. Sedangkan le pakai pembina di Sikopo ada orang yang kawan perhatiannya, kawan caliannya segala macam tuh. Dia ada orang perhatiannya calian tuh. Ale-gali aja. Di jagoan si kulit bidang atau yang lain. Nggak ada sobok ini tadi lah jago apa ya? Di WC kan lalu di. Kan leadu orang yang kamu urui awak dan kamu mencalian awak tuh. Ale payah aja kan. Akhirnya bebas. Jadi dulu ada kawan kamu pergi ke Batam. Berhenti ngaji pergi ke Batam. Timur di Batam itu bunuh orang. So, padahal kalau meninggal di pondok, kan orang yang mencari jalan, yang dia cari yang melalui suatu jalan yang cari ia ilmu di situ. Allah mudahkan jalan ke surga. Berarti pondok pesantren adalah jalan menuju surga. Itu jalan tol ke surga.
Jadi kalau berhenti wak dari pesantren, berarti wak pindah jalan. Mau nak tahu jalannya kalau selain surga, kamu lah jalannya itu. Itu tanya mau kamu apa jalan wak? Ya kan, tak tahu wak lah. Kamu jalannya tuh. Nah, jadi beliau tu maka dibunuh tu di Batam tu apa? Karena orang ada wacaka, kebetulan orang yang dicari orang wacaka kok mirip ini. Ayo kan dibunuh itu. Lah mati pun dah ini. Ibalai, pai mantan angok dia berhenti ngaji, pai ke Batam. Tu maka kecek kawan Batam tu bila anda tiba akan menyesal. Itu di Batam. Semuanya Batam tu kan lah dakik-dakik je negara-negara tetangga, ya kan? Ada Singapura, ada Malaysia, kan itu tuh situ tuh. Itu orang-orang luar negara, orang Cina, orang apa, orang lama kamu banyak. Jadi kalau tak hati-hati waktu situ, salah saya kejiwaan Nabi. Itu bukan berarti ya, ada kue agamanya tuh. Cuma awak mantap lah kejiwaan. Kok ke Batam juga nanti mendirikan pondok pesantren cabang Bustanul Yakin. Nah di Batam ya kan, hotel Tandiang lo, apa bojo hotel bintang 8. Kalau kini wak pai beku takut ya wak Cameh jo. Siko tinggal di Cameh waknya pada gini Batam kok. Hancur kok, karam kok. Itu. Jadi itu mengaji awak dan mengaji awak di pesantren kok ikut serugo. Kalau kok keluar aja pindah serugo dah ya. Nah ke serugo lain, nah ke pesantren lain. Umpama cocok sakit jo. Untung kok pindah sampai kalau cocok kan ada orang tua ngecek kat tu kan. Nah, tapi dari pesantren ndak. Tapi kalau pesantren dia sakit ada segala macam hal pindah ke pesantren lain atau lain takahwa lo itu kabar alai itu pas memang tahu pak. Tapi dia nyale pesantren adalah surga karena pesantren ko adalah jalan tol awak pasal ko meninggal wak siko ko insyaallah itu mulai dikatakan 100% khusus itu. Asalkan lain ada ambil terompak kawan. Itu tentu hukumnya itu cuma manusia lah kan. Tapi kalau Tuhan insyaallah lah dia mau kecengnya ke Tuhan tuh. Tapi kalau cuma manusia tentu lainnya cerita babnya beda. Kalau cuma manusia harus cuma manusia pula di selesai. Ini kok ada maksiat santri itu sebenarnya dulu. Maksiat santri itu. Pertama apa? Itu osok. Mambiak marampas punya kawan. Dia tidak banyak-banyak dong. Sabun kawan, lausa itu, pesoden, terumpak kawan, pinjam baru dipinjam lebih putih pulang itu tuh. Itu tak pinjam dong itu. Itu pemusnahan dah itu. Kan kamu mengecek kan di tempat-tempat layak uang 1.000 rupiah lebih tinggi daripada uang 1 miliar. Rumusnya apa tuh? Uang 1.000 rupiah itu halal, 1 miliar itu hasil maliang. Yang hasil maliang tuh yang bisa dipayen tuh. Yang yang bisa berlanjut. Benar kan? Haram kan? Tidak bisa dipakai tuh. 1 rupiah pun dari 1 miliar itu bisa pakai. Atau makanya tinggi uang 1.000 halal, bisa pakai, bisa berlanjut. 1 miliar nak uang apa miliar? Itu. Kadang-kadang kalau mau pakai sudahlah meliang kalau pakai tahu ke PK tangkok kan. Awak lah masuk penjara lo, misalnya tambah lebih kau ganti ini begitu dan uang meliang pulangan dendanya bayar lo. Sudah uang awak disita lo, rumah disita, jo bini-bini awak disita lo. Banyak lah doa jadi banyak lah. Itu. Luri-luri je lah awak, luri-luri je istiqomah je lah awak jo kerja mampu ya awak semacam guru-guru awak contoh awak banyak. Jangan do bapangana nanak baranti. Dari murtad. Enggak murtad nama tu. Dari sembahyang tak sembahyang tu ada mu itu. Ya kok murtad tingkat parah lah, tapi kecil buyawak tu lah murtad kok setengah parah lah kebaala nama itu. Dan ini itu kecil adik-adik awak kelas 1 itu lama di mati sampai belum kakak-kakak pembina waktu guru waktu sama aja dokter. Dokter tuh kalau sakit wak paralu disuntik kan disuntik tuh kan
nama tuh basi jedak yang madu tuh pacucuan basi kada yang lagi gitu. Tapi nge jadi dipandang basi jedak yang tapi di belakang basi itu ada upe dan kan ditransferkan ke awak supaya apa? Supaya kerong-kerong penyakit kerong-kerong yang ada di badan waktu melalui UB yang dimasuk guru itu hilang. Kini wak berang-berang kan di berang itu jago subuh itu kan berang di jagoan itu jago ini pelembangina kawak tuh ada gitu kesalahannya di tabu bangina itu soalnya awak sedang menyuntik nanti kalau lagadang anda tahu itu bahasa dokter tuh bukan menyakiti awak tapi soalnya dokter tuh sayang awak bukti sayangnya tuh mah disuntik itu zohirnya menyakiti hakikatnya menyelamatkan ya bahas supaya awak bahagia awak bahas supaya awak nanti ya memang tercapai lah makasih awak datang kemari itu sebenarnya itu ilmu ya ilmu senjata jadi ilmu kepada lu ya untuk membedakan awak jo yang reka-reka itulah ya yang kemudian yang ketiga adalah sike sisir tuh itu tuh nah sike tuh bako takaku sike dia tuh banyak macam sike kece buya mako duo tuh modelnya ada yang jarang ada yang rapi nah kata beliau nen jarang tuh kalau rambutnya gak busau benarnya jarang dulu tapi ladak betulnya baru rapi maksudnya apa itu lama mengaji kok dan pertama biaya dulu biaya itu jarang itu setahun pernah nah nerape itu wirid tiba nanti wirid jauh biawa siko seminggu sekali mulai hari harus diteruskan dilanjutkan kajian anwa kajian trika gue permula baru nanti dilanjutkan atau nen sike karajo sike ko mga kusui menyelesaikan karuah jangan kalau orang santren karena joe menyelesaikan kusui menjaniahkan yang karuah jangan balian itu orang lah selesai di kusuinya itu nak orang pondok tuh orang lah jania di pakaruahnya itu nak orang pondok tuh itu maka ke depan wak minta yang kan jadi polisi tentara itu depan memang jebolan pondok itu atau paling kurang orang tuh lah pernah masuk mengaji ke pondok jadi di pondokan dulu orang-orang yang kan jadi tentara orang kan jadi polisi di pondokan dulu orang Kristen kok dulu pondok Kristen nanti lah terserah lah udah dulu jadi orang-orang yang betul-betul orang lah mengaji tarikat dan kan jadi polisi itu kalau tidak seperti itu apa sih Asim Muzadi ya kalau tidak takatu maka yang biasa menangkap akan ditangkap yang biasanya mengamankan kini diamankan yang biasanya menghakimi kini dihakimi itu yang terjadi karena dia ketika kaji tasawufnya tidak ketika kaji tarikatnya tidak utak biasa tapi jiwanya merana tuh itu coba api tiga banyak itu nggak mau tahu Allah masuk iyo anak itu ada mafia berbaju polisi kayak gitu loh kecil nama lo tahu orang tapi kan itu perbandingan saja dapat sesuai itu jadi kalau orang pondok nanti yang jadi kok yang anunya yang jadi polisi saudara siapa aja yang dulu otot kadang teknik kan ada yang menjadi kita ketua Nesia itu itu kan ada Nesia apa kan betul itu harus direnggut seperti itu kini kebetulan non muslimnya yang mana nampaknya jadi polisi itu nampak orang Kristennya yang sedang nampaknya sedang naik Waisal nontonnya pak cakak lagi sama nyuruh cakak nih nanti tembak Kristen menembak Kristen lagi aja itu si Sambo kabar tiba lu keluar kakak Sambo udah warganet mana kalau udah lata bandang tuh banyak keluar tapi ada yang mengapresiasi warganet kalau ngomong tentang Wahabi gue singke aja batu kalau orang NU amo kasut dari nas tuh jale yaitu masalah mie ayam kalau orang NU mie ayam gue mie jo ayam pakai sawer ayam lah babuy lah masak tuh sawer di suwir itu yang mie ayam kalau orang harus lurus jadi ada mie ada lah ayam dapat tonggol itu kira ayam lah ya
andian kedangkalan cara pemikiran wah harus luru-lurui mutlak pak ayam ayo ayam mana jadi kita bumi ayam itu tunggu aja ayam kawan ku cerdas anunya betul tidak pernah terpikirkan terpikir nyoba membandingkan baca pola pikir NU baca pola pikir wah jadi kalau NU makan mie ayam tidak pakai ayam bulat itu dong. Jadi ada daging ayamnya itu yang dibagi-bagi itu yang dimasak tuh yang halal tuh, itu baru makan mie ayam. Kalau orang Wahabi makan mie ayam, nah, itu ada mie, ditonggok ayam, kuning mie ayam namun, makan ada yang tuh coba. Cerdas ya. Nah, jadi pokoknya guru-guru jam pernah memikirkan sekolah mula-mula sekolah nanti baca sekolah kejadian jam pernah. Jelek guru awak. Kalau awak betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul serius awak. Kalau ndak awak yang yakin ke Al-Quran siale. Aka jalla ta'ala dan surat Al-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ujung itu wa yarzuq. Nah, kalau yarzuq apa? Kan ekonomi itu. Wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu indallaha balighu amri. Yakin jelas itu sebenarnya setelah mau teliti seluruh wirid-wirid awak tua newa amal-amalkan tua ndak bisa awak bansai lah itu tapaso kayu mau cari itu peda-peda apa tidak berilah ndak ada orang siak yang bansai dong tapi caranya kecuali kalau betul-betul ya istiqomah kalau betul-betul istiqomah ya ndak bisa bansai. Sembahyang jamaah aja kecil Nabi po. Sembahyang jamaah aja wak berjamaah sholat 5 waktu di antara hadiah yang Allah berikan apa? La yusibuhu fakrun. Orang ini tidak akan pernah ditimpa oleh kemis. Tentu awak tuh dites Tuhan dulu. Nah, tentu awak kalau diluluskan tuh tesnya. Tapi awak yakin itu yo lebat yakin wakal Quran berarti kandungannya itu memang betul cuma kapan luri sih lah wa may yattaqillah tuh makanya di bustan ya kok di Sakas itu kan ada bustan programnya dua saja ittiqa cek tawakkul cek ittiqa kok diambilkan dari wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu sebenarnya wa may yatawakkal ya tawakkul jadi kalau orang lama masuk bustan tuh orang yang betul-betul ittiqa orang yang betul-betul tawakkul. Nah, permasalahan ini stok kurang lagi. Kurang dan datang anak gadis banyak. Aneh laki-laki kurang. Apa gati itu? Kecian payah lo beko. Malah nak kuat tawak kurang malahnya, nak tatesi tu. Kurang di luar pondok ni minta. Datang kau ya, aduh anak uya tu Ampun tuh anak mau berusin di dalam pondok je tak sadar awak tuh dia dua nak awak sama nak awak dulu. Kalau nak awak sama awak tuh dia tak ada dalam masalah makan ada dia sama. Nah, kuah kan jalan-jalan kuah ada sampai hari kami ya boleh deh. Dia dua dan awak je dulu kan awak ini sampai nyelas kaji masalah beko kalau beda-beda lah masalah beko semacam itu lah lebih beda tuh adanya itu tapi sarannya tuh laki tongku dulu nyadu masuknya awak masuk belajar dulu nanti nanti sampai tongku baru awak cerita juga ya awak 2 hari ngaji kok nggak ada untuk awak sekolah ya ngaji lu coba ngaji 2 hari lu dapet lah ini tanya deh nyadu maksudnya segala sesuatu itu ada masanya ada muka turun nanti capek-capek kalau dan dia capek-capek tamai masih biaya pasti gue bisa setuju kan kalau betul-betul mampu kau punya apa sampai kan setuju mampu nggak lah mau nanti di majanya lah mau di majanya lah mau ketinggalannya tuh ya diajarnya nanti mereka dia bisa dicapeknya makannya lamunan yang mulai sebentar jadi murid jadi gurunya nanti lama boleh nah, itu kawan itulah diamalkan di guru ini nambah sampean kau bukankah dan ikolah terbukti lah lamu
kurang kalau batu-batu mamaan kajinya, wirid-wiridnya, segala macamnya insyaallah ada kemudahan-kemudahan. Aduh yakinnya itu ada kemudahan-kemudahan. Nah itu yang sampai camin. Nah, camin tuh camin diri namanya itu. Cari camin tuh camin apa? Apapun terjadi kekurangan yang ada di dalam camin itu yang kadipeloan yang salah kamari yang di luar. Jadi kalau ada barang di dalam camin itu wajah tapi nandak di dalam tuh nandak berhasil doh nandak dulu. Jadi kalau ada tangka do cakak do apa namanya kurang anuat kan dia diri seseorang bela. Tuh seorang kesalahan. Insyaallah aman. Introspeksi awak diri awak pada diri mungkin ambo yang salah. Keceknya mungkin yang salah. Lah damai. Tapi asal salah menyalah enggak pernah damai. Kecil dia kecil kakak wakau yang salah kak dia. Wah dia kau dia nyoba salah, wakau lu aja lah wakau ke kakak lah, dia kakak mereka berang. Nah, jadi kalau lah tunjuk pecah kacau. Tapi kalau lewat di pelan itu insyaallah ini dalam mencari. Asal wak perbaiki diri wak, insyaallah lawan waktu menjadi kawan. Nah, di silek suara silek apa? Silek lahir mencari kawan, silek batin mencari itu. Kalau you pandai wak silek, coba buat lawan tu jadi kawan. Itu suara silek. Ayo baga silek, yo badak ala patah-patah orang nak mangga merusak perkara itu. Itu merusak. Nune orang nenanu tu orang-orang preman tu bisa jadi siak dah. Itu suara silek. Ya tu, orang pamale bisa jadi rajin lah. Tu you silek empat silek wak. Silek ko yang membawa manfaat. Itu. Kalau patah-patah waktu you tukang urut ya. Lihat dulu ya aja kan. Nanti masuk lah. Nanti masuk ya patah-patah. Kemudian ada yang namanya sirih. Nah, sirih ko ba ko sirih ko ditanya dulu ke almarhum ada masuk di beliau. Sirih ko kan beliau yang mau kaji yaitu yang Kusuburudin ko dulu nyumpa sirih. Sirih ko kan banyak lo ube ko sirih ko nama tuh kayak antibody lah pola di tubuh awak tuh. Nah, beliau tuh pasti dia artinya apa? Awak meniru kesukaan, ya, kesukaan yang dipakaikan dari wali-wali Allah seperti itu. Artinya awak minta kepada Allah Taala taraso awak kaji sebagaimana yang taraso dia beliau. Ba'a dalam tauhidnya, ba'a tajam makrifatnya, takah dulu awaknya. Itu yang ketiga, bak niru, bak tampian, bak guru. Banasasian ba'a guru awak beliau tu jutuhannya takah tulu tarasu coba dirasu yang Syria. Kemudian yang berikutnya ada kumayan. Nah kumayan ko iko kaji awak kumayan ko dulu diturunkan Allah Taala sama Nabi Adam dulu. Jadi barangku dari serugo. Ya kumayan tu out kayu kumayan tu dari serugo. Ada hajar aswadnya, ada tungkeknya. Tungkek Nabi Musa tu Nabi Adam punya dulu tu. Kemudian Nabi Musa repek tu. Itu ada hajar aswad, tungkek, zaitun, cincin, kumayan. Jadi ada 5 buah sama turun jadi Nabi Adam dulu tu untuk bermanfaat. Dan ikoko al-lubanu thayyibi wa thayyibul malaikati alaikum bil luban. Kecil Nabi kumayan itu adalah harum-haruman aku dan harum-haruman para malaikat. Jadi lasimilah bisa untuk ube Nabi kumayan itu bisa untuk ube. Satu-satunya asap yang naik kepada langit adalah asap asap pembakaran rokok naiknya kata tapi bekonya manunya barang kan dan naik kata yang air sok kumayan itu sampai naik kata. Itu sok kumayan. Kemudian jadi awak nak niru anu dah, awak nak niru apa? Awak nak niru Buddha, awak niru dah. Kalau kan ado samo tu kesamaannya itu. Tapi awak tak menirunya. Ya. Apa kau niru jam beko? Ya dulu dia nyua, ada capalah, ada dia nyua. Abeko nyua baju, awak dah baju. Dulu baju ya. Awak dah baju dah. Setengah itu. Itu gara-gara nyua baju tu awak baju tu semuanya. Nah, seperti itu ya cara bicara. Nah, kemudian asam 5 kp ya. Di asam 5 kp ko kata almarhum basi bakare dibarasin jo asam awak bakare dibarasin jo taubat. Jadi maknanya taubat itu supaya barasi awak. Itu supaya balimau tu untuk barasi sebenarnya.
Akhirnya dek tahu orang melimau sama limau kape kuyu untuk pembersihan, mah jadi sunlight. Jadi sunlight itu kan limau kape yang untuk aku keren itu. Cuma untuk bersihan, tidak bisa juga lain. Nah jadi limau kape itulah. Sunlight itu dia pun. Sunlight apa tuh? Oh. Kali limau kape itu dia mana ya? Mengapa banding doang? Itu kemarin situ aja atau pembersihan atau baik atau tuh maka di dan dia baca selawat wanita ya Allah sebagaimana fungsi limau kape untuk pembersihan ayo mana terima tobat aku ya Allah yo tobat kepanganamu ya Allah ya kemudian ada bare ada piti kata baru aku doa bare ada piti kok ya aku gunanya gua awak di siko awak babiaya dia khirek nanti awak babiaya puluh batan deh kurang ada kelaparan nanti dia khirek. Jadi jangan sampai kelaparan, awak jangan kehausan, awak dikira nanti jangan kabin bakal dikira. Jadi kita nian sedekah bare jopiti itu untuk bekal awak di yo dari permasar nanti dari kiamat nanti. Nah tambahnya itu ada pembersih, ada pembersih itu, ada pembersih. Bago pakai no, ada sabun rambut, ada sabun gigi, ada sabun kain, ada sabun badan. Sabun rambut itu sampo, sabun gigi. Soden, sabun badan tuh ya sabun Lifebuoy, macam ada yang anunya sabun kain, brosnya itu dong, bros gigi, pudar gigi dan bros kain, tambah badak babi, badak babi, bibi, badak babi itu maju anu tuh wangi-wangian. Jadi kesimpulannya apa tuh ya gitu lah. Ada kesimpulan saduala tuh pembersih dan wangi. Jadi untuk tubuh yang saja wak mati-matian wak. Apalagi untuk tubuh nan. Jadi intinya tuh ba'a perhatian awak ke tubuh kasa lebih lagi perhatian awak kepada tubuh nan alih. Awak kini gua duduk kini gua adu kumua baju awak bah. Tasasak awak untuk malam. Aku aktif aku mau pak lah tunggu poso dulu ya Allah bakari lah lah payah mana ya yo tuh makanya ada doa apa doa tapuk pinggu anu ya maka setiap wataga tuh tapuk pinggu bahas supaya dan anamo itu ning kumuh-kumuh tuh 3 hilang habis nah laki tadi itu semoga dosa-dosa neninggo selama duduk hilang lo atau bapak dibaca doa tapuk pinggu tuh katakan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jadi orang tutu dulu tuh masih kasih bunyi itu muncul dan dibaca deh kayak kok rupanya maninggan dosone lah didapet salamu dua tuh. Jadi neng kumuanya tinggal kok ada nenggo neng dosonya tinggal kok ada linggo salamu mengecek tadi itu. Nah, tuh menjago diri awak. Itu pembersih ya. Nah, kemudian awak tadi mengaji kajian awak kaji kok. Kok namanya dikaji dibagi dua biasanya. Dibagi dua atau iduit yang kan dipakai mati yang kan ditumpang atau yang kan ditepati. Apa pakai duit? Itu kita lawan janji tadi tujuan. Tu cara memakai duit itu tujuan. Ngaji tadinya mengawik tadinya nak. Kini aku musim loh Pak anu apa? Namanya nyanyian pengantar tidur kalau gua namanya tuh. Kalau lo tuh mengawik lo. Lasu benar kapan disadari? Lalu saya itu benar di Sumatera apa tuh di Penampiran kok dari Penampiran dari Sumatera Barat jale itu memang lah anunya kini. Ada betul? Ada takkan ada. Kok cerita sama boleh ya? Ada takkan ada waktu kau mengawik. Kalau tidak menderita pak. Ini kalau orang gaji tarik kayak waduh tekan harinya untuk kelamaannya. Iya menderita bentuknya. Ketika mengawin itu ada tangan nikmat. Nah, nian satyo mengawin itu ko ado doso dan keluar. Oke, saya selempi itu halal lah. Itu dosa selempi. Jadi nikmat jadinya ketika tak bayang dawa adalah kan kalau sabar kan dosa
Kan penyakit tuh. Nian itu kalau dawak kan kadang-kadang agak salampi anu jadi tentang sudah kata-kata lah awak gatai tentang kalau awak lah ngaji trekek apa tekan alai doso dan tabu baku alun jual nule buya lah sebulan lah 2 bulan lah baku alun jual bigat talai dia banyaknya ni kadang kek lah masalah mau kau nak buang ah luaran itu harus gak lama dulu proses itu alun kan untuk membuang jadi asawan yang tiap mengawin dosa terbuang tiap nasa berarti awak menikmati pemberian Allah yang namanya gata hendak mulia itu gata itu beda tuh itu kalau diberikan gata itu beda cerita itu orang ngaji mah tuh tak kamar itu gata itu kalau kata-kata tuh ya memang ada kaji itu kalau maksudnya Allah kalau memberikan awak suatu penyakit atau coba satu tutup bagian gunungnya untuk pengen hapus dosa awak atau kesalahan awak ini mati sendiri tak salah tuh itu kata tuh kan umum tuh itu kan awak dan juga awak aduh lu kata-kata kan beso sih ini tak karena lo kan awak banyak lo so itu ya cerita ya awak dalam mau minta ampunan lu ya oh ya Allah ampunin dosa awak jadi cukup awak dia kata-kata awak aman tuh gitu ini adalah doa ya dan awak dari minta insyaallah kalau mau di waktu-waktu tertentu kayak sebelum subuh sholat subuh itu kan baina tuh antara sholat sunat di sunat itu kan doa apa saja tuh tahajud itu ada tuh ya Allah sebagaimana mau titipkan ya Allah mau titipkan di antara yang dititipkan itu adalah sebagai negara awak dititipkan juga termasuklah pondok pesantren induk dan pondok pesantren cabang buya-buyanya, guru-gurunya, pengurusnya, anak santri-santrinya, jamaahnya, ya Allah dititipkan. Sebab janji Tuhan adalah Allah Ta'ala waktu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang menitip. Tuh. Nah, jadi langsung saja titipkan itu. Mungkin barangkali pondok pesantren awakmu barangkali ada yang kamu membuatnya gagal, ada yang kamu membuatnya hancur. Tanpa setahu awak lah ditolong jadi Tuhan. Akhirnya berdirinya dari pesantren lalu dititipkan ke Tuhan. Ya Allah, ambo kita harukan, ambo titipkan pesantren kau, baik induk baik cabang, guru-guru sadonya ambo titipkan kau, pelaru ya Allah, jagolah ya Allah, sampai hari kiamat. Lalu doa awak kata tu, lelah. Untuk awak aja nak kenal lah. Kalau kini boleh bianuan, boleh kerjaan supaya nak lama doa tu. Doalah kalau yang laki-laki atau yang bersih minta pasangan. Ya Allah, nikahkanlah hamba, kawinkanlah hamba seorang kok perempuan kalau laki-laki kalau laki-laki yang kasamo-samo jambu masuk surga. Doa. Ini doa tu. Ya, tu masuk doa tu. Tapi jangan masuk awak tu macam mana? Allahumma zawwijni. Tu nanti tanyakan. Kamu bangka-bangka ke guru kita dari Arab ke Mesir bisa nanti untuk mencarikan bahasa Arab nih. Kok kalau buya kok kurang tapek gitu. Ya Allah isinya tuh, ya Allah kawinkanlah aku dengan orang yang sama-sama denganku masuk surga. Ikut diambilkan dari Nabi. Doa alasannya betul. Nabi berdoa kepada Allah. Aduh. Makanya Nabi Muhammad seluruh bininya masuk surga. Rupanya ada rasionya. Dulu Nabi ya Allah, jangan kau nikahkan aku kecuali dengan orang yang betul-betul sama aku masuk surga. Makanya asal jadi istri Nabi pasti masuk surga. Nah, doa tak kata loh, asal bini awak pasti masuk. Nah, makanya bisa memilih awak ni. Sebab saya nikah awak doa lah kamu. Kamu jamu dah di surga. Wah ancam. Tapi cik ya. Bila awak cik awak tuak dua je. Ya, cik ya, piko meninggal piko nanti belakang kita tu. Tapi buja, anu tu buja awak cik baru cik baru lah dua tu kurang adab tu. Ingat lo kawan-kawan yang lain, kawan-kawan. Tapi berdoanya ya, berdoanya gini. Tapi jangan jadi gini kau. Doa aja dulu, ya boleh. Sebab tanpa awak sadari wala doa tu. Kau tu ngalir mana? Kalau satu tu Robbana, hablana, aswaj.
ayo ya Cik. Memang ada doa itu kan ada. Memang artinya awak walaupun kadang-kadang doa awak itu kan dikabulkan 10 tahun ke depan. Kan? Ya, doa awak itu dikabulkan 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tentu harus dikajian gini supaya pas nanti dapetnya gitu. Ya, minta yang 3 kalau lihat. Pertama, ya Allah, zawijini bimro'atin, dengan seorang wanita jamilah, ghaniyah, solihah. Jamilah, ghaniyah, 3 tuh. Ya sobat, kalau tidak cantik kok melirik doang kayak yang lain, itu masalahnya. Namanya kan matu, nggak tahu juga karena itu condong matu udah udah pak ya. Prakteknya kayak juga pak ya, misalnya lo kan lama ya. Jamilah, bagus Jamilah supaya peredam. Ghaniyah, bagus Ghaniyah, supaya bisa membangun pondok pesantren. Cari orang kayu, parusi, dan anak induknya nyus orang, dan namanya lo tua, mati lain. Ya, bisa kue lawe, nah, ya sudah, dia banyak. Aku udah pak, untuk mendirikan pesan. Oh itu punya awak sana menolong, itu, menolong dia menolong awak pun tahu, kan itu, kawak kalau menolong orang, awak tertolong. Itu kata, ambo dulu mau kecian, jam pernah mencari duit di pesantren, salah awak. Itu di pesantren, duit wak, alamak masuk jadi tiga. Tapi kalau mencari duit, tentu dah tak masa sering kayak duit dong. Bak ketika masuk, kiranya tabayan murid api. Di mana mati lah? Api. Tapi kalau pesantren ini duit, santri tambah banyak, insya Allah kecil bilang dia. Kalau nanda uang kumpul orang, itu dia. Nanda uang kumpul orang, karena uang ada di orang. Jadi kalau banyak orang pak, apa sana no? Guru Sulaiman, satu pusat buya atau kiai itu, bara NU gojo, bara NU gojo. Coba pikir dari NU untuk mengadang NU gojo, untuk medan NU, jangan mencari duit dari NU, jangan mencari itu 50 juta, taruh 50 juta NU. Anda betul baturunnya masyarakat kumpulan 10.000 orang. Kali 50 juta, 500 miliar gitu. Mengawak minta proposal juga dulu apa tuh? Ke negara-negara proposal juga. Aku awak dari politik lo, salah lo, kita awak lebih beda lo jadi jadi politik lo yang lo jadi le. Beda nih. Sebenarnya lalu aku banginannya lo tunggu kok. Semangatnya tinggi bang. Yang mulia minta jadi apalagi berubah lo awak gitu. Cukup. Warga ini usahanya taruhlah 50 juta aja, turun juga 10.000 orang, itulah 500 miliar. Itu, makanya itu kalau 10.000 orang, kalau di juta orang mana itu coba? Dan 50 triliun gitu ya, kamu akan dicempaan tuh. Iya lo, tapi mama iya lain, kamu akan latihan kayak. Jadi, ya kalau nyewa untuk medan pesantren, awak tabawi itu. Tapi kalau nyewa untuk mencari duit pesantren, biasanya mati pesantren. Sebab kalau mencari nak ada lain, nak ada macam, nak ada lainnya kalau awak untuk manu baju untuk awak tu, je kan? Catering untuk awak tu je. Ya Allah kalau tak kau cerita pesantren nak baik. Lalu cerita pesantren. Cuma kalau awak awak betul-betul pesantren, tentu kata tadi, tentu diolah, diatur, itu. Yalah, dah apa tu? Tu kata baru apa tu? Tu namanya dapet bilalang dek basiang. Apa? Dapet belalang dek manuai. Tujuan awak mana? Tujuan awak menyabit padi. Tas aku belalang di kamehan. Tapi jangan tujuan mencari belalang. Akhirnya apa? Belalang tu kamar ditabang. Dan padi awak lah cari kena tijak. Dan belalang tak dapet. Dan belalang tak dapet. Dan padi lah padi lah cari. Gini pak, selama padi, ini belalang tu nampak bangal, kita sapi belalang tu di padi tu, takut. Padi selama belalang dah, tuh, dah, tujuan nak mencari belalang. Kalau tujuan mencari belalang, biku bisa dicari orang tu.
nama jasa kono aja bantulah uya ko kecem ko uya awak mundur anu uya awak adu anu aja kan gitu baik ke tempat lain sampai di siku matuh dalam tempat lain tu tah matuh pakai cerita matuh jadi cerita matuh besar itu belum tentu gadang jumlah itu belum tentu besar jika saja 500 nyo bininya sayang kenyo ayahnya mah biar kalau jadi apabila tiba lo cakap berkah yang hidup bawa nanti akan di arahan kedua kok jumlah berkah ia pakai cerita matui tapi tidak pernah sadar itu abini lah nulo lah tenggel ya itu jangan pernah tergiur oleh jumlah tapi raihlah berkah insya Allah balapnya pada jumlah itu saja itu kecil ya tadi kadang lo biti 1000 baru biti semeli ini jangan kok ada tawaran kok kecuali buyawak orang situ perlu juguru aku kamu suruh ke situ jadi awak ju berkah buyawak yo geredo buyawak baik jangan wak kecil buyawak karena ekonomi kecil wak Tuhan nak tahu Sultan Batu itu ada pek malam pagi hilang di mana tadi itu kalau nggak lentang jadi kan ya kira kawan insyaallah ya aku dah awak main dengan Tuhan lah daripada dia aja Tuhan sedangkan Buya Abu Yazid Al-Bustami dulu kira orangnya ngaji-ngajinya tapi untuk gagal bertuah tujuh kayak gagal pada rumah peti jadi pikir-pikir orang ya di mana biar peti kau dong melalui tuyul kau yang berada tentu deh doh dia ngajinya dia tidak pernah cari sakit cuma sakit datang dan tanda orang tu cuma ya ada kerja jodoh dia ada pangkean kira kebetulan lalu wow tempat orang tu wow nah kira-kira wow tu lulusan mana tu wow tu yang bawa Rawa bininya bisa 1 hari 1 kali bininya dah makannya ada makannya tadinya wow saja tak lulusan mama SD tak pernah TK nak 1 tu doh apalagi perguruan tinggi tak pernah 1 tapi makannya bininya bahkan bisa ganti tu tamatan tu wow saja yang kayak tua dijamin itu anak kok model orang seganteng-ganteng awak satai awak bukan daripada dia Tuhan gue yakin ya gitu lah kalau nak Tuhan awak yakin si alai itu aku lah gak yakin itu enak bisa ketemu ayo itu apa itu iduit yang dipakai tadi ya iduit yang dipakai mati mati yang tadi mati yang ketepati yang pertama tu roti tu billahi robba ridha wa Allah taala tu Tuhan awak roti tu billahi robba ridha Allah kalau ridha Allah taala tu Tuhan awak awak terima saja jangan pernah ragu segala ube adalah husnuzon. Nah, segala ube adalah makanya Nabi kalau ada orang sakit dikunjungi Nabi tidak pernah sakit namanya suah ube tidak pernah Nabi tanya cuma Nabi namanya wa kaifa zannuka billah kata dia tanya Nabi ba'a perasaan maka Tuhan bi husnuzon lalu itu dan cegah dan sehat apa ketika hati awak berbaik sangka kepada Allah walaupun badan awak kau lah cahaya penyakit yang sakit kau mah badan cegah awak ganteng badak tambah itu tapi buruk sangka ke Tuhan baku lekan nuko itu tak boleh itu yang sakit sebenarnya itu yang sakit jadi ini siapa apa husnuz awak baik sangka ke Tuhan tak ada dong kalau dipangan-pangannya di Tuhan bapak ada pokoknya awak berbuat sesuai ba'ajo kaji awak yang awak pelajari mantap jadi jangan pernah takut disalahkan kalau betul-betul awak tak salah tapi takutlah awak dibenarkan kalau awak salah ya sebab apa seseorang itu akan dihukum karena perbuatannya bukan karena perkataan orang lain gitu
Awak masuk neraka tu bukan dikecil orang sodako nak dengar. Tapi dia ulah parangai awak je awak sodako. Gitu. Jadi awak akan kena hukum gara-gara perbuatan awak, bukan perkataan orang kawak. Jadi jangan mungkin ada pikir-pikiran kecil orang kawak lain. Tapi awak harus preso diri awak. Itu tuh roti itu bilang awak redha Allah Taala tadi pangapangannya kok kayo kok banse sakit kok sanang kok bawa dan telah awak terima. Ya, awak terima. Awak kan orang mengaji mah. Awak terima. Di bahasa umumnya bahwasanya kalau awak pandai bisa kane pijat tu lebih senang daripada kane urut. Asalkan yang memijat tu kata judul. Itu nampak pijat tapi lawi namanya. Ya. Ya tu, pijat tapi lawi namanya. Awak lek ketujuh Tuhan awak, lek asal ketujuh Tuhan awak, berarti ikut dipijatnya Tuhan sakit tu pijat tu, bansai tu pijat tu, tu senang. Ketika hati le senang kepada yang mami, senang hati itu. Kedua, raditu billahi rabba wa bil islami di, Islam agama. Rento aku Islam tu agama. Nanti wak sesuaian ibarat manggale jam pernah wak kalau manggale tu jam pernah ba'a untuang kagadang dulu. Tapi le halal kok. Walaupun lebih sangat gadang untuang salah. Ya. Sesuaikan Islam agama. Jadi kalau Islam agama wak tu sesuaian wak jo Islam. Kalau tak cocok jo agama wak doh, tak cocok jo kaji wak doh wak tinggal. Maka nikah adalah sudah, pacaran adalah bid'ah. Ya, saya pacaran berarti bid'ah. Adalah benar itu ujungnya. Ya. Pacaran no, nikah yes. Kita tunggu dulu. Semangat ya, kita tunggu dulu lah ya. Itu agama. Yang kata almarhum biawak dulu yang perlu ditekan adalah makan. Sebab makan itu kan menimbulkan energi waktu itu. Jadi makan nak boleh karena nafasu. Yo wak lapar, yo lapar wak, yo. Tapi nak boleh karena lapar makan. Beda wak jula. Jula ada kan taiknya makan. Tak ada apa baru kekenyang. Kabau tak kata jo apa baru kekenyangnya. Kalau maka makan baru lapar. Ujung mereka tu kenyang naik beda wak. Jadi kata beliau nian ketika makan tu nian awak untuk kuat bayi badan. Tapi kalau nak makan waktu layu tu bamaja insan awak. Jadi tu perlu ditekan. Di ketika menyurahan Islam agama tu makan tu disinggung. Dan sampai banyak orang lain dan makannya tak salah, cuma cara makan yang salah itu. Dan dimakannya dia betul ya. Cuma cara lah. Ya. Berbeda ya. Jangan ada lapar nak. Itu je lalu, jangan ada ngantuk. Wah yang ngantuk, tapi bukan ngantuk tu lalu tu. Wah lalu untuk supaya segar wak beko tahajud tengah malam. Tuh, kalau ada ngantuk, beda wak jo, Jon tadi tu. Kalau dia lapar, beda wak Jon tadi tu. Jadi maksudnya saya kata dengan tengko sama jitu. Kira tu awak orang turun derajat wak ini. Ya. Supaya seluruh yang dimakan tu menjadi ube, maka baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim 3 kali, baca ya Syafi ya Syafi ya Syafi 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu baca 3 kali, dan 3 kali itu baca 3 kali, ya. Maka seluruh yang dimakan insyaallah menjadi ube. Nah, seluruh yang dimakan menjadi ube. Di samping awak membaca doa yang lain. Jadi tinggal doa yang lain. Lain tetap doa. Kau akan tambah. Menambah itu bukan berarti mengurangi yang lain. Itu mengganti nomor itu. Ya. Coba doa apa kalau? Coba kan. Allahumma barik lana. Cangkah mana tu? Itu dia kaji kau bawirian tiap hari ya dah. Semua tu. Enggak, ada sambung cakap. Itu je tak baca ujung dah.
Ada sambung aja lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma ja'alha ni'matan maskuratan tasilu biha ni'matul jannah. Ya Allah, nasi yang dimakan kini gua masambung di surga. Nah, tidak sambung surga, meleceng dan neraka ini. Semua barang yang dimakan gua bisa jadi neraka. Sajak dapat aku meliang ini. Kan neraka di sini. Jadi sambung makanan yang dimakan gua menjadi nikmat, kan nikmat ini gua sambungnya jadi nikmat surga. Allahumma ja'alha ni'matan maskuratan tasilu biha ni'matul jan. Jadi ikoko adalah mengawali untuk yang dimakan di saru. Jadi baca selama malam lah. Nah, untuk makan yang ketipu apa? Allahumma ja'alha ni'matan maskuratan tasilu biha ni'matul jan. Nah, kalau ada awak dan ragu, baru ragu gua, tapi awak ada dapat penyakit lain, tapi ragu baru. Kok dimakan ko beko gua lain nak naik darah tinggi, kok dimakan beko gua ale nak jantung, dimakan beko gua ale nak alergi. Sehingga nak ada makan lain. Patang selulah ya. Nah, kalau kalau lah dari penyakit, tak usah makan. Awak kalau dimakan boleh kampiang kau, nah ya doa, ajar makan tu ni diri tu. Tapi kau alun, dak doa dapat penyakit tu, tapi ada kekhawatiran awak, lain dak anu awak, lain dak anu, selalu kau lu anu lain, tapi kok kini kau anu, betul ha? Kau sakit, baca surah Quraisy, surah ada baca, nah makannya sedolah ada. Tapi ini catatannya. Memang lu nanu lain, wah jadi besok alergi, dimakan gua besok alergi, dimakan juga, cukup res, ada muar tu daya diri namanya, tapi lu nanu lain, tapi kecil orang, ikut gua bisa, kan kecil orang baru, tapi dawakna selama gua lumba alai, kalau khawatir awak baca surah Quraisy baru makan, karena di belakang surah Quraisy tu, wa amanahum. Ndak pantang, saudara lah kau saudara makan gua, aduh je risikonya kau. Tak, tentu pucik jawab lah dengan makalah. Baca suratku, tu kaji yang diajar-ajar deh, ulama dulu terbaca surat Quraisy. Hei, kawan apa tak buat ang doa lah sih kawan. Kalau tak buat kau doa tu. Aduh, punya tujuan sih, cara nak orang sedang maidang tu lebih sih, lebih doa tu sih. Kau yang nak makan sebelah, kau tadi siapa? Kau dia ada tape, ampang dan lapih tadi je makan. Dan jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masni syai'un fil ardi wala fis sama'i wasami'. Asa dibaca 7 kali khusus bila diberi kasam oleh Allah Taala. Kok barang kau baracun, nyo barasok nampak. Barasok dia kata itu. Barang kau dingin tapi barasok. Itu tanda barang tu baracun bisa makan. Kalau barang kau haram, walaupun di muka waktu sambayang, tapi boleh. Tapi awak seorangnya nampaknya, orang lain nampak ayam ini. Maka wiridkanlah Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 7 kali. Kalau 7 tadi, kalau sama-sama juga enggak tiku alun cik tu deh. Doa awak panjang. Tapi cara teori tak ada orang main dengan itu tuh harus ada dulu politik ya kan, karena ketinggalan mandala awaknya kan. Harus ada politik-politiknya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk arti wala fis sama'i was-sami'un alim. Tuh makan deh. Jadi awak akhirnya awak jadi orang karamat nak tentu je awak ya. Dapat tumbuhan je tu. Karamat je tu ya. Tentu dia kan. Senawak. Gaya awak ni dah, tapi itu baca orang itu kan Tuhan tak tu terima saja awaknya. Itu masalah. Jadi insya Allah lalu awak murah jago. Jadi dari makan tu dari setel tadi. Kan yang membawa lambe lah jago kan ada pengaruh makan. Itu dari makan lah di setel.
lalu wak lastel nian lalu atau walaupun ngantuk nian untuk ibadah insya Allah bila tersintak langsung seling dado apa masuk sekian lah atau bastek lah ada mau bawa talai itu ada dong setelah lalu kemudian yang ketiga orang itu billahi robah udah berhari kok ngajar dulu kok anak saya tak kecilnya ada yang kok apa PP aku lagu dia Mila kok apa kok wali kok sedekahan orang doh ya mahal kali orang tuh kok ada apa popo tuh pipo kok ada kan tua aku sebenarnya diceritainnya nando kayaknya tahu ya pipo opo balinya lebih 5 juta. Kau nak mau mengang, no? Artinya kalau awak lah jadi ungkung-ungkunan itu, aduh caru dalam taala untuk kembalian, orang 2 juta lah lebih, nanti minggu pergi itu lah lebih itu, bawa 5 juta lebih, anu ya kan tinggal ambil dia, ini, nah, nanti ada masuknya nak, ada masuk, bang empat gitu. Nah, ayat kampe ketiga apa deh? Wabi Muhammad SAW Nabi Nabi Muhammad itu adalah yakin ridho Allah Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Pokoknya mulai lah anak itu kayak Nabi lah. PKJ setiap aman, PKJ aman. Kaji Nabi aman, kaji Nabi aman. Tuh yang Nabi dulu yang saleh karamat dulu. Yang saleh karamat tuh mako karamatnya di dari kete-kete mulai karamatnya nyoba kaji Nabi yang mana pakai jepit, poin malunya ke sawah pakai tangkelek, pakai baju ganti putih, tapi tidak ada ganti lancar, pakai ganti terang, baju putih itu ganti baju main apa tahu putih, pakai tangkelek malunya ke sawah pakai tangkelek, pakai baju putih, tidak ada ganti lancar atau lancar, orang keramat, namanya tidak, akar beliau itu mau keramat adalah di antaranya PKJ aman, PKJ aman. Kadang kan sampai kadar luasa kaji wak. Masih panjang ada berapa ada supplier kok. Pelayan kadar luasa semua. Itu bangi kaji itu kok. Mencari apa ya? Awak di sisi mana? Menyumpah kaji itu kok. Itu sudah nyawa awak cari-cari. Itu apa dia aja. Nah, kata kawan di mana kata itu? Oh di bawah situ dia aja warnanya makanya awak di nyawa aja. Kira awak juga kaji. Tak cinta kaji awak ada. Ya kaji itu cinta apa di laki ya kawak. Bama kau kaji laki kawak karena awak mentelantarkannya. Awak telantarkan apa perasaan awak? Aku udah beda kaji awak. Awak kau usah ngomong di kaji awak. Kaji mau perlu gini tangan. Kalau awak cinta kan nyonya cinta kawak. Datang. Kaji kawak. Bapak kau ulama dulu itu sebanyak tu kaji dapat ninyo. Nya kadang kaji itu mencintainya. Dan ninyo mencintai kaji belum. Awak sampai kurang mencintai kaji itu benci lu awak. Itu bilo kan dapat awak tingguk kepada orang badan awak tu. Dia harus saling mencintai awak kaji awak tu. Dia mana cara mencintai dia amalkan. Katakan Nabi. Kalau ada orang lau mau puluh alun je mimpi je Rasulullah lain tu ada masalah. Lau mau puluh adu je puluh. Jadi santri paling kurang kalau dapat sekali sampai 10 hari mimpi di Rasulullah kalau santri. Guru-guru sekali seminggu. Kalau buya atau tergantung pertemuan kami lah beda-beda. Awak nggak pakai kelas-kelas lah itu. Harus tuh nggak boleh dah kuda dipecah jadi santri. Harus dalam 40 malam, 40 hari 40 malam harus awak mimpi ke Rasulullah. Wah, sekarang ya awak cinta ke Rasulullah. Masa orang mencintai 40 hari Rasulullah balas tuh. Padahal sehari dia Rasulullah itu kan. Semini Rasulullah itu dah. Kalau orang mencintai kalau sebut itu kan lamu. Kok 40 hari Rasulullah dah aja dong. Jadi pertanyakan cinta itu. Pertanyakan tuh. Gitu. Nah.
Kita dianggap mimpi bertemu dengan Rasulullah, dianggap ya. Kalau tidak mimpi, dianggaplah mimpi Rasulullah. Tapi awak harus mewiridkan apa? Apa dikawirkan? Awak wiridkan 3 kali raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa wirid 3 kali pagi, 3 kali petang. Maka awak dianggap telah bermimpi. Nah, dan ini dari mimpi dia. Nah, dan dia wirid itu 3 kali itu. Maka awak dianggap telah bermimpi di Rasulullah. Ya, dianggap ya. Tapi kalau untuk bayu tangkanlah tuh 3 kali itu. Nah, dianggap awak untuk bisa bicara Nabi sebelumnya. Bisa awak ngomong. Mimpi itu kan awak mencari nyonya tentu cari awak lah. Tapi kalau kau awak lah dialog dengan awak ngecek dengan komunikasi dengan dianggap awak lah komunikasi dengan Rasulullah, jo Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka wiridkanlah a'udzubika kalimati a'udzubika kalimati tammat min syarri ma khalaq 3 kali. Allahumma ma asbabina min ni'matin fa minka wa dakal sarika laka barakal hamdu wa lakal syukru 3 kali. Siapa amalkan itu 3 kali pagi, 3 kali sore atau malam maghrib, maka ia telah dianggap berkomunikasi dengan Rasulullah dan dengan nabi-nabi yang sebelum Rasul. Wirid tuh. Nah, awak ada nggak ngomong tuh, walaupun bahasanya bahasa haliah, bahasa perasaan. Kan bahasa itu kan tidak mesti juga katur kan. Ada bahasa accent speak louder of the world. Apa kata dia itu? Lisanul hal afsah min lisanil maqul. Jadi bahasa hal. Suara tidak dong, kata-kata tiada, tulisan tiada, tapi paham. Itu dalamnya tuh biasanya lah dibuktikan oleh orang yang berpasangan. Orang lama suami istri. Sudah wirid laki bini kan? Sudah wirid laki bini. Kan sudah wirid kan ada makan-makan kan? Tagak bininya. Nampak ada lakinya. Lakinya siapa? Lakinya bininya tadi. Nah. Tak pernah nimbau. Woi, ulang lagi. Ada dong. Tak ada dong. Ini tagak saja. Tanpa main bau, tanpa kata, tanpa suara. Tanpa kata, tanpa suara, tanpa tulisan. Pakai cek lakinya. Misi lu ya. Orang rumah tagak. Padahal tak ada dong. Di balalakannya. Enggak. Di hijauan. Enggak. Di bawah enggak. Tapi kok paham? Kok bahasa? Tidak. Kalau kau kata ada bahasa kan. Bahasa apa? Bahasa jiwa, bahasa apa itulah. Tahu lo. Itu. Ada bahasa seperti itu. Nah, itu makanya orang laki-laki kalau ada nyeleweng, ada timbulan muka bininya apa namanya? Aku kecil tadi pegang, lo tuh so naik. Ada tuh. Itu tuh. Jadi bahasa lo namanya itu. Tidak bersuara, tidak bauru, tidak bersuara tuh. Itu namanya bahasa. Jadi itulah ya awak di Rasulullah tuh. Mungkin Rasulullah tuh memberikan suatu ingatan kepada awak, memberikan sakurang-kurangnya kalau lah sayang Nabi ke awak. Nggak dojo, awak lah cukup syarat untuk bisa bermimpi dengan Nabi. Mimpi mana boleh, tapi tidak aja mimpi dengan Nabi. Itu tuh SK nak keluar. SK. Rupanya orang yang mimpikan Nabi itu adalah orang yang keluar SK-nya dari Allah. Kalau SK-nya dari Allah telah senu. Nabi bukan yang ingin sobok jawab dalam mimpi, tapi Allah nak izinkan. Nah, gantinya. Maka kecil Nabi, bila kamu tidak melihatku dalam mimpi, maka ingatlah, yakinlah, aku menemanimu waktu muka akan tidur. Jadi ketika lalu Nabi sampai awak tidur baru Nabi pahit. Kayak ada anak-anak lagi nyusu mimik dan mimik ya. Nangis kan? Atau disususan di kepala lo. Tidak pahit doa, mau nangis ya? Lu amal dia. Alun kalau nalek itu apa ya mau lu ya. Apa ya? Laman baik. Akhirnya tuh. Jadi awak kayak tuh di Nabi, awak umat Nabi kok kayak tuh. Itu dicarinya lalu awak baru Nabi baik. Kalah tuh. Ditemani waktu tidur Nabi. Ya, jadi amalannya lu, ini bisa seperti itu. Nah, dan kalau bisa selawat dibaca selawat duril azhar. Duril azhar
bahasanya Duril Azhar. Siapa yang baca selawat Duril Azhar sebanyak 15 kali ketika nyokalalo larabahan itu larabahan lah 7 sebelum lalu naik nyoba 5 kali salawat Duril Azhar 15 kali, maka orang itu insya Allah dalam jangka 1 minggu 7 hari dia akan ditemui oleh Rasulullah. Kalau tidak ada berarti ada 2 penyakit. Kalau naknya mimpinya Nabi no, ada 2 penyakit. Apa penyakit yang 2 tu? Pertama, maka awak indak mimpi apa tu? Jo Rasulullah tu yaitu awak buruk sangko, awak buruk sangko ka guru. Nah, ada betul awak buruk sangko ka guru awak. Guru dah pandai baca kau, tu kayak tu dah setiap ni pada kau kayak tu. Jadi kalau lah buruk sangko ke Nabi, guru tu peralon awak tu. Paralon yang menyambungkan awak ke Nabi guru, awak pacahan paralon tu. Apa iya ke sampai ke awak? Itu. Jadi orang kalau lah buruk sangko ka guru, berarti lah kana ya donyo. Atau lah kana jadi mimpi je Nabi lain. Yang kedua, ada kedua biar kedua. Itu kan alai. Tahu tak? Cik saja dulu. Kan 2 jatah cik itu mah. Sari aja kan cik sari itu ya. Tapi ini intinya adalah hati awak. Hati awak jangan dengki jangan kesumai awak. Sebab masalahnya itu. Kalau hati yang seperti itu Nabi nak mau subuh nyawa doh. Nak mau Nabi kita mau nyawa. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul wa bil qur'ani imam. Jadi Quran itu imam awak, kalau Al-Quran itu tulisan seperti itu, jadi ada guru. Jadi harus berguru awak. Quran itu baca dengan imam ke Al-Quran, ada guru. Jadi ada alim, ada muta'alim, ada guru, ada murid. Maka Nabi mengajar manusiaku 2 kelompok. Manusiaku 2 golongannya. Guru yang baca atau murid yang belajar. Bila ndak donyo doh, baca ndak belajar ndak. Itu ndak manusia loh baca Nabi. Itu tidak manusia. Jadi awak supaya kekal manusia awak ambil peran. Kuda baca, kuda belajar. Pakai kedua yang cak benar. Kalau kecil punya awak jangan gantuangnya. Kalau gantuangnya ada tempat pijak, dia doanya. Jangan berpijak je. Kalau ada gantuang nggak mau awaknya. Artinya apa? Ada waktu awak untuk belajar, ada dulu waktu untuk Jadi baca awak, ada dulu belajar. 3. Mutala'atul kutub, berkhidmat dan mengirimkan Fatihah. 3 tu jangan lupa. Mutala'atul kutub, berkhidmat, ya tak mengabdi, mengabdi kayak tu. Kalau ada pada dosa ada sama-sama, ada mempersiapkan kamar mandi, itu menolong buya awak, berkhidmat, mengabdi awak ke buya awak. Kalau buya dulu di Solo pesantren Talang ke, ya Abdul Rahman Talang sampai mandi yang itu pesantren situ. Itu, wak makan ke rumah, kan perumpawa badok apa? Betul badok ke rumah, itu, wak kan datang balik ke perumpawa tadi. Nah, sayangnya ketika ada bagusnya ya, ketika awak balik, perumpawa udah pulang, bagusnya lah arah pulang, bukanlah pulang itu lah hilang, arah pulang loh. Jadi ada orang yang ditanamnya dari uya tuh untuk membalik-balik apa muta-mutaan lalu. Kerajaannya kecil tapi kesannya yang besar. Kan kecil tidak balik-balik kan apa? Tapi terkesan, lama dok pulang terbawa. Dulu saking ambil berkah hilang malah terbawa. Bagus awak ambil berkah. Tak bisa, mau saya izin haram ambil berkah malah cerita itu dah berkah. Jadi mereka pulang. Itu kan bentuk pengabdian gitu. Gitu, tolong punya awak segala macam tu pengabdian tu. Tak pada suruh. Kalau suruh tu lah kewajiban dan betul. Yang lain-lain, ayah bisa awak bantu. Kok? Jadi lampu siapa perlu bantian? Itu pengabdian tu. Pengabdian akan melahirkan keberkahan dan karomah. Ya tu.
Kita nak suruh, kalau disuruh kamu, ya, kau santai ya, enggak dulu. Itu. Dengan belajar dapat ilmu, dengan berkhidmat dapat berkah dan karomah, dengan berwirid dapat kasyaf. Akan satu tembus marifat kepada Allah SWT. Allah berikan sesuatu kemuliaan kepada Allah. Hikmah dan jangan lupa menyampaikan Fatihah ke guru-guru ke buya-buya supaya apa? Supaya ada jalinan batin tuh. Syekh Ramli itu Syekh Ramli beliau mengaji dulu di bawah Buya Syekh Zakaria Sati 2 tahun. Jadi Buya Zakaria Sati sampai kelas 2 kayak itulah. Nah, beliau ketika maja Buya di Jawa pada Panjang, Buya Jawa tuh nyopai keluar tuh pas kaji sari. Ketika kaji muja aja, alasari kaji abo udah keluar aja tolong cek di Jawa waktu itu. Di Jawa itu udah kok bahas supaya guru tuh tidak taluk-taluk lagi masuk ke lokal itu dulu. Yo, soalnya awalnya dulu motivasi kalau tak kayak lah lebih bencana dibuat guru kok menangi dengan lokal tuh. Bapak Samuan guru tuh. Nah, itu dulu. Soalnya jak nih untuk motivasi tapi lah kurang ajar jadi hilang adab jadi lah. Bandung guru tuh. Pak, ya tapi itu dulu sampai ke lalu dulu ke-7. Tapi dia Buya di kalau Buya tuh atau Buya yang benar dulu ya, benar di mana dulu tuh. Ngaji di Gengan. Buya tuh tuh Buya. Oh ya. Dulu. Gitu jadi lu. Còn đa cái là đọc là cái đi đâu chịu ya. Cái là còn ngaji đấy itu cari di rem nó có di rem. Kalau dia dulu bisa dong, dijauh dulu bisa dong, tukar dulu. Guru itu lah sekali itu udah, seumur hidup sekali itu masuk itu deh, dan dulu mulai itu jahe, nah, jadi dengan kata itu tuh kaji ilmu guru yang lebih yang lain beda deh. Bandung guru tuh apa tuh, cari kekurangan guru tuh. Ya masuk Jawa lang diri dan tak boleh itu dah, beda kata guru watak, gitu, hilang atau jadinya berkah hilang tadi. Niatnya salah. Tak itu. Jadi tiba kaji nau sarap nak dapet dah. Cara itu. Nah, sedang manong tuh datang si Bawahi. Tahu si Bawahi kan? Yang kabar konon kabarnya ketika ceritanya dia mau dia balik mau ada kerangkit ya. Maruka masih ngatuhu itu dia. Lari mereka mau guru kalau di awal itu nyola. Lari ke tuan-tuan baca itu apa dia salah. Ahli nahu orang tahu. Kalau Bu Nawas dulu kain kapan usang. Kain kapan usang kain kapan biasanya kalau main baru kan baru kain kapan Jadi paniang lu udah bakin belajar memang Pak. Usang sama su ada informasi yang itu udah nggak di WA memang ikut memang ikut penuh kuburannya memang ikut entahlah pengalaman awak baru kan baru deh nak kalau tanya baru dia lagi awak tuh barangkali nggak tanya deh saya masulah lari itu lari itu Munawas tuh dia pindah ke Ira tapi nyuali gitu. Wali bisa saja seperti itu tuh kemuliaan si yang itu si bawah itu datang macam udah yang punya kitab tuh mana aku surah antaro tak kalau jo jago satu manong tuh baku bisa datang mau tanya ke guru yang menyampaikan kamu buyarnya baku bisa komunikasi antara udah yang hidup di Sikojo orang hidup di Jalan Persa ya kan orang hidup semua hidup pasti bertemu bisa coba bisa tak jalan itu hidup kata beliau tuh Syekh Ramli ko nyo Satyo Ariko sering mengirimkan Fatihah kepada guru. Jadi akhirnya guru yang dikirim Fatihah itu berarti kan punya kontak terus tuh, connect gitu ya. Jadi ketika sulit datangnya, datang ke nyonya Rasul, kok murid wak di dunia ini sedang bermasalah aja, ya datang kan? Datang tuh, tujuannya kan? Apa kau langsung, apa kau melalui Rasul atau mana? Terangnya lah, pokoknya paham wak. Apa yang wak aji? Terus itu diantara irsalul Fatihah atau mengihda'ul Fatihah kepada guru-guru gitu banyak yang hidup ataupun yang telah pulang. Ya, biasaan
Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah itu lah untuk sahabat Al-Fatihah, untuk tabi'in Al-Fatihah, untuk Nabi Khidir itu hidup sampai sekarang, sahabat Nabi yang hidup sampai sekarang Nabi Khidir. Sahabat yang lain siapa? Sahabat Nabi kan dua yang sampai gini. Nabi Khidir cek. Cerai. Itu dunia kau Khidir aja mau kita. Ada itu batang kayu yang di Yordan. Itu sahabat Nabi, kepada Nabi dulu sedang dulu sahabat itu. Kayu yang ada di Yordan, di kampung Kuberi itu ada gubernur Al-Wajib. Sahabat Nabi juga kan, sahabi namanya kayu sahabi ya. Itu. Jadi begini informasi Nabi itu ada jadinya, itu. Dan untuk Sultanul Aulia saya tuh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi orang tuh penting untuk kerohanian waktu penting tuh, untuk penyambungan waktu penting tuh. Dikirim ada Fatihah tuh. Dan Hubaba Saujah Habib Umar Al-Bin Hafiz mengecian kalau ingin bertemu dengan Nabi Khidir, kalau ada kebutuhan, ada keperluan, Wirian di hari membaca Al-Fatihah 150 kali. 150 kali. Insyaallah tuh ada hal-hal pentingnya akan datang kepada wa. Sampai yang menyampai nuran dalam jubur lah. Ambolnya nyampe ini, jangan nyolong boleh. 150 kah? Al-Fatihah. Dah sekali sehari bisa. Tu hari itu saya. Itu hari itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Kau dah lah karamai aja sering gimana itu hari. Istiqomah itu tidak ada. Itu payah istiqomah itu. Dah. 150 ya. Tapi Maya punya kesempatan. Sebenarnya sambil jalan boleh. Pokoknya sehari sama itu dulu. Ya. Kemudian sampai dia Fatihah kepada wali masyayikhina minal auliya wal ulama min masyariqil ardi ila maghari biha al-Fatihah. Tapi begitu. Setelah itu sampaikan Fatihah kepada untuk fikih, mazhab fikih wakah. Ya. Baca sampai sekaligus boleh paham wakah sampai-sampainya. Walai a'immah amazhabil arba'ah. Ya, imam-imam yang merampek itu Al-Fatihah. Yang pengikut-pengikutnya. Kemudian untuk kajian kajian tauhid Imam Abu Hasan Asy'ari wal Maturidi lahumal Fatihah, untuknya Fatihah. Fatihah untuk Imam Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Ghazali wa Imam Allah Fatihah. Untuk kajian tasawuf. Jadi awak ada tali fikih, tali tauhid, tali tasawuf, ada bertali banyak tali. Nah, ya. Dan sampaikan juga Fatihah kepada guru musnid ada wakah thariqah dan seluruh pengarang kitab yang mempelajari itu. Sampaikan pada yang pengarang kitab itu seluruhnya kita sampaikan pada wali musannifil jamak tuh kutub al-haq al-Fatihah. Nah, jadi jalin saja hubungan. Itu guru saat atau guru thariqah, guru iko sampai ke Buyawa ya. Syekh Haji Bernasan Al-Fatihah. Nah, itu sampai Fatihah kepada orang tua wali walidayya Al-Fatihah. Itu manala ubini dekat kami wali azwajina wa auladina wa zuriyatina ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah lullahi cucu lan doanya ini terus sampai Fatihah kayak gini itu. Wali kerabat Fatihah, seluruh kaum muslimin Fatihah dan termasuk yang mau Fatihah itu seluruh donatur supaya lancar. Donatur Fatihah. Sampai Fatihah tuh wali donatiro. Betul. Soal selain ada beda. Wali donatur betul supaya murah dia. Ya kalau sandek ya kok sandek dah Pak. Sandek lagi ya Pak. Lancar sebenarnya tuh. Itu ada donatur Fatihah sabut namanya. Itu sana juga keluarganya, sana juga keluarga. Ada kat 7 orang sampai sabut namanya juga keluarganya Al-Fatihah. Kemudian sampai ke Cakmo ada betul bupati, wakil bupati, kobabala, bupati, wakil bupati gini. Itu tetap sampai Fatihah. Itu berubah aja kan? Kebijakannya kan. Ya. Wali kota, wakil wali kota Sumatera Barat, gubernurnya Fatihah, tambah aja Jokowi, wali untuk negara kami Indonesia, baik presiden, wakil presiden itu kan alumni awak tuh, sampai kini tak sebut baca itu awak tuh alumni awak tuh, mabangkit tahun 2008 balik, tanggal 7 karena itu tanggal 7 Januari ya, 2008 balik diangkat sampai kini. Mbak kalau nanti bisa aku Sleman nanti hubungkan mbak cerita jo buya lah bedang doa ya. Iya mbak lah ceritanya tu lupa mbak ya. Itu kejadian masalah itu. Betul coba tidak.
Jadi presidennya, wakil presiden, pejabat rakyat, Al-Fatihah. Amu Patihan tuh negara amu Patihan ini. Supaya tuh mah akhirnya mah kasus sambo. Karena itu mungkin bagian dari Fatihah ya kan. Kalau tidak skenario kok kalau bawa negara aku kan. Kini Allah alam kok. Antara itu tasaparuh polisi itu hitam tasaparuh putih Allah alam enggak tahu. Cuma kita doakan tadi. Ya, yang hak-hak, yang batil batil itu. Nah, kemudian mau Patihan jo itu watiru biasa sampai itu watiru itu. Patihan jo habaib. Itu habaib yang mencintai keluarga Rasul kan maku ilmu kurang baca ayo dia. Maku kurang baca ayo ilmu ku dia. Karena awak ada tiga ketinggalan dah. Kurang basalawat ke Nabi. Jadi urang ko alim lai, malin lai, tapi cahaya kurang, daya tariknya kurang, daya pikatnya kurang. Jangan gini auranya nak adoro. Dulu alim tu alim tapi tak nampak aura itu, tak nampak cahaya tu. Nah, kalau dia kurang berselawat ke Nabi, kurang bersilaturahim kepada para habaib, dan kurang berkunjung ke ulama yang hidup dan ke ulama yang telah meninggal. Jadi kalau ada tiga tu sumber cahaya di tiga tu, baru baca cahaya. Bagaimana awak baca cahaya? Awak jauh dari cahaya tu. Itu. Kan ada orang kaji dapat malin, tapi tak ada daya tariknya itu tak ada. Itu daya tarik untuk itu. Okay? Para habaib Al-Fatihah, dan kemudian untuk pesantren baik induk atau Nur Yakin, baik induk atau cabang seluruhnya Allah, guru-gurunya, buya-buyanya, syekhul mahatnya, pimpinannya, yayasannya, jamaahnya, santri, santriwati seluruhnya, kepengurusannya, pembidanya, sadonya Allah. Fatihah. Fatihah betul. Itu hari jadi bersambung masa dolan. Ya kan? Oh, mulai sana. Bila mulai jenah tau. Habis kau malam, capek ya. Tuh ya, tuh kau malam. Ya harus tak atu. Awak ayah ada doa, Fatihah tu yang ada doanya. Itu. Dua kau bangun, wah Fatihah ada doanya. Oh, ya di orang tu di kandangnya Fatihah selalu lah kawak di pengenai. Buya para lulu buya. Itu ya, aku perlu lokal ini pacu. Antus sementara biaya agak 50 miliar lebih aja kan? Bisa itu bisa tergantung itu ya, atau tentu nilai Fatihah di situ tergantung makom bawah ya, tapi malah dicoba makom bawah dicoba digerakkan oleh tangan hati orang-orang tersebut. Nanti udah Fatihah cile nanti lah ya lah walau angkat tongkuat nanti adu yang ketujuh di Fatihah lu ini gini gini konyo inge kata almarhum Buyawa orang yang kadusia di pesantren di antaranya dua macam. Pertama orang Maliang. Satu, gara-gara orang Maliang seorang kok orang berhenti ngaji. Apa bisa? Hilang peti kan? Wah hilang, ya tertilah coba. Keren peti. Dua hari itu hilang, bang kok. Orang Maliang sinan tu lah. Dua. Yang ketiga hilang lihat seminggu, tiga kali hilang. Kayaknya peti yang pulang lagi coba. Berhenti ngaji kan? Gara-gara orang Maliang. Jadi orang Maliang kok pemutihan seluruh orang atau mau dibuang orang Maliang. Tidak dongkoi digongkoi sama lama lari dia tambelang. Dan kedua orang berpacaran. Seorang pacaran gua, ya mohon maaf ya, apalagi nyala kadang-kadang nyampang tesuwo dan bulu, di pesantren, aja. Mandirian pesantren bah, guru awak coba bah. Mandirian pesantren gua 40 tahun tabik tanging. Ada kawan sampai gini tuh masuk sampai lah keluar tiga lo mulai lah keluar tiga ada cik orang apa kuat lo lah apa mana ni jadi kecil umur 40 tahun aku membunuhnya itu mah gue tak katu 5 menit masuk dia dong disilang orang pesantren mana gini undang media orangnya mah batu pesantren tak pesantren itu dulu nama tu baik cik dan 2 bulan aja ngan belum berjalan anu tu rusak. Padahal yang rusak penjatuh yang ada dalam ni leloknya. Tapi kan orang kan mencari kalau orang bodoh kan ada lelok pandang orang. Wah, santai dapat tu santai tu. Cuba mai dua pesantren sulit membunuh aja. Itu. Nah, tu makanya dia Buyawa almarhum asal cewek pulang. Oh, usia. Tunggu dulu dia cewek dong.
Lah, tapi kecuali tadi kalau memang awak lanio nanti lah kadang lapas mengecek dulu ya Pak. Wak dia senu ya. Tuh yang bersih wak senu ya. Jangan yang jawab atau dipanggil mama wak, dipanggil orang tua. Wak atur dengan cara baik. Itu. Atur caranya. Nah, jadi kalau kadang-kadang awak nanti kalau doa nio supaya untuk memuruskan dan melancarkan Fatihah. Halal tuh dah, halal kan? Kan masalah jatuhan. Oh kan aja jukun. Tak jukus Samsudin. Kira itu Sudin. Ah, tak masuk turun gunung anu pendekar merah apa? Silat merah biasa. Apa silat merah? Oh, dia turun gunung sesuai. Tak Samsudin. Ah, itu. Wah, ada itu. Awak jatuhan semua. Kalau orang ketujuh dah wah, kalau bayi dia kamu kok itu apa lu muluskan itu Fatihah, dia Fatihah kan. Yang buat tak dulu. Kawan awak guru Arrozi Yasin tuh bini dulu tuh yang si Eli Ermawati itu si Eli itu mau tanya kan mau pulang ke rumah kan tigonya tuh kurang kampungmu pangan kau jawab apa kau bisa mau jawab coba kan nah mau jawab guru entar mau sampai itu nah terus apa kau bisa mau Ustaz Rozi kau jawab coba bukan tanahnya dia waktu dulu ya kalau orang jatuh cinta karena pandangan pertama kalau jatuh cinta karena pendengaran pertama aja. Pendengar apa? Ustaz Rozi ku maja, itu kan tertutup kursi. Nampak enggak tapi suara terangan. Di situ langsung barata anu kosong. Aduh firasat, kosiko lah nak jadi suami kau nanti. Itu terdawa itu. Saja tua Fatihah dah wiris. Iku cerita. Halal. Dah tahu buaya dah tahu terus urusan itu anu itu. Fatihah. Bansos begini tuh. Nah, kalau salah itu awas ya diusia sih pokoknya tuh. Fatihah boleh ya. Di Fatihan yang boleh duku-duku kau nak boleh. Maroko mau nyasih duduk menjuntai di pamatang kau ndak kalau kita dikasih ikut sujudai ini kan datang. Ah, kau dah boleh tuh. Tuku Samsudin ada warna. Warna masuk. Lah, kau dunia turun dukun weh, sah ya. Wah dukun, wah kaji waktunya. Wah kaji dukun, wah dukun malu. Dukun tu beda. Tu beda. Umum buih ya. Lah rasio Fatihah tu, ada rasio bang. Antara walau dolin jamin dah, sedang tak rasio. Di mana tak rasio kan? Walau Fatihah dia beda, mangkui baru ya. Ayo baca Fatihah dia jawab beda. Bedanya antara walau dolin jamin. Bang, sabalun amin ni aja be. Tuhan ngecek kau itu mah, amawang cek Tuhan. Kan ketika nyebut oleh dolin itu amawang cek Tuhan. Wah no aja. Tapi nang sabut aja dan gila cek Tuhan lah tu. Aja. Waladhdallin. Ya Allah, tu mau ya Allah. Mudahan tu ya Allah. Amin. Pasang gitu. Baru dia amin. Huruf punya amin tu sebelum amin ada jeda teh. Dan jeda tu maksud isi jo hajat wa itu. Jo keinginan wa. Kemudian ada PKJ lah, heda. Kemudian ada PKJ lah, pun yang lain lah. Ya. Kemudian yang apa Quran, imam, Ka'bah, kiblat itu awak kan 7 balai wajib itu. 7 balai wajib, tapi cukup lah 50. Mencukup jo duha, jo tahajud, jo witir. Cukup 50. Jo yang sunat tambah 33 rakaat. Bisa cukup itu 33 rakaat. Ya, tambah sunat rawatib juga ada tuh. Kalau lihat sebelum zuhur sampai sudah zuhur sampai sebelum asar sampai sunat-sunatnya buat dua. Jadi sampai sekaligus jadi satu salam oke, dua salam oke, satu tasawuf oke, dua tasawuf oke. Sampai sebelum zuhur, sampai sudah zuhur, sampai sebelum asar sembahyang sun. Itu beda yang lain itu. Rahimallah kecil Nabi sendiri mendoa. Allah memberi rahmat orang yang sholat asar 4 rakaat, sholat sudah asar 4 rakaat, sholat 4 rakaat sebelum sudah asar. Allah mengharamkan jasad orang yang sholat zuhur dan sebelum dan sesudah 4 rakaat. Amalkan, oke? Kalau amalkan telah disampaikan dulu Pak tuh, nggak dapat tiket atau, tiket terselubung. Kemudian Sekhi. Baguru ka guru. Kata almarhum dulu kan Sekhi wa Sayyidi Sekhi, Syekhon wa Murabiyan wa Dalila.
Jadi kata beliau, awak Pak Guru tuh ada tiga, tak kayak kereta api itu aja. Kereta api itu dulu yang lama ya. Kereta api lama tuh Pak. Kereta api lama tuh inyo pakai apa namanya tuh? Pakai ada lokomotif, kapalo, ada gerbong dan ada basi. Jadi di kapal itu ada anunya, cangkuak. Ah, tuh apa itu? Bayat namanya itu. Berikut dari gerbong ada lo alur. Dan di tempat balik ada rantai dulu. Tidak takkan kereta api yang ini, tapi yang dulu pakai rantai. Maksudnya ada biatnya dari guru lokomotif, ada aluannya dari murid yaitu wirid. Yang ketiga ada yang namanya rantai. Andaikan kok pakai lo jalan kok pakai lo jalan kok nak tahan deh anu kok deh sampai kok aku lape anu ada rantainya di kamar manahan. Pokoknya antara kapal lo jo gerbong tiba di stasiun. Stasiunnya di mana di Saruko. Ingat kalau nak pada dewa guru beko atau terjemah una taat membawa kita bersama guru. Kalau maksiat berarti mangana nanti jak ini wala bisa jo guru awak itu. Itu batas-batas kaji tadi. Jadi makanya awak neng katigo itu kata almarhum itu adalah mengunjungi guru. Mengapa namanya? Mengunjungi guru. Di antaranya pai basapa, pai ziarah, maulid nabi, pai aid dadang dan hal-hal yang terkait awak untuk mengunjungi guru. Minimal ampet macam dalam setahun awak berkunjung jo guru awak, buya awak itu dulu. Itu kata almarhum. Kalau nak jarang-jarang awak sebut guru dan jarang awak banyak tuh. Kawan asal jarang atau dikai gajinya. Kalau jarang semua macam tu. Kadang nak sebut guru yang sampai mati. Lah guru yang tak jauh pun jadi kuburan. Wah, nauzubillah ya. Ada seperti itu. Jadi ada tiga macam kata beliau. Kalau awak guru itu seperti itu. Nah yang ketujuh pekawan jurang bahasa wabil fuqara'i at-tabi'ina ikhwana. Baku kawan jurang bahasa ujar dia kawan jurang kayu kan. Bakawan jurang kayu kadang-kadang awak buat si siapapun kawan dia. Kadang-kadang salah niat. Pasal niat baraya sawat teh. Pada kurang lambok sama ada salah niat awak teh. Ada ni kawan intai betul. Ya. Tapi kalau kawan jurang bahasa tulus awak membantu dia awak. Tapi sebenarnya bayi orang kaya orang masak sama saja awak kawan saja jangan salah niat itu inti mana itu. Itu nenek duit dan kawak nenek duit dan kawak pakai. Selagi wak itu wak pakai akan berkumpul wak juga guru wak penting. Ma'alazina an'amallahu ma'alazina nabiyina wasiddiqina wasyuhada rafiqah. Nah dan kemudian yang kaji terakhir itu cara pakai duit kata cara menumpang mati. Cara mendapat mati adalah tak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Nah kalau Nabi wak juga yang ngecek Nabi ya siapa yang ada akhir kalam dari Allah dakhalal jannah. Berarti kunci surga itu yang masaknya kalimat la ilaha illallah itu. Dan kalimat itu kata almarhum Buya Wak secara ilmu makrifatnya ilmu baik tidak ilmu tarekat itu ada ditulis tapi tidak nampak dan cuma tuh hati saja. La itu di kau kanan melingkap pusat boleh bawa kiri la ilaha di bawah sebelah kanan illallah tentang sebelah kiri tentang jantung hati sebelah kiri illallah. Nah itu tulisan. Kemudian kalau bacanya cara membacanya kata ketika baca la awak harus kenapa ke bawah la masuk Allah ilaha tentang ilaha tadi bahu illallah tentang di bawah susu awak dari jantung awak dan tiwa illallah. Akan tu cara la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini kata-kata kau itu kata-kata training ya ada namanya. Jadi kaji koko tentu diterima dari Buya adalah kabarnya itulah kaji yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baca kalimat. Nah kemudian tulisan adalah cara baca lah makna makna. Nah maknanya adalah la tubuh yang kasar. La tubuh yang kasar api, angin, air. Nah tubuh yang kasar itu terdiri dari apa unsur api, angin, air, tanah, api, darah, angin, urai, air, tulang, tanah, daging dan kulit. Itu dulu tubuh yang kasar. Itu la tuh. Ilaha. Ada ilaha itu sumane atau nafsu atau
Kizik teman kene balada lobo tamak lobo pemarah ria sama itu sifatnya. Itu ilaha tuh. Illa Allah, illa tu begitu dan batin. Itu ayat cerita rohani awak. Sifatnya sidik tabli amanah patona redha sabah pengasih penyayang khusyuk tawadhu. Kemudian yang keempat Allah itu sifat maning, sifat Tuhan. Hayat ilmu berdarat iradai sama pasor kalam itulah yang terjadi di tubuh kita dan batin dan batin pada zat yang bernama wujud Muhammad. Tahu apa tu? Itu makna. Sampai tujuan. Jadi sampai tulisan, bacaan, makna, tujuan. Nah, tujuan yang baca kalimah Allah. Jadi ketika kita membaca kalimah Allah, hilanglah dan pengaruh tubuh yang kasar. Tubuh kasar tak ada. Api nak tinggi, angin nak mengacau orang, air nak manyun orang, tanah apa pengana ke materi saja. Kan pada umumnya kan dunia ku ke materi. Materi dunia ku kan dari tanah, ameh dari tanah, minyak tanah dari tanah, minyak bumi dari tanah, namanya minyak bumi itu dari tanah, ya. Aleh seluruh tanaman pun dari tanah. Ada orang yang masuk kita karena tanah, karena dia karena ini dulu berbuat dari tanah sekitar. Kan itu kecil saya sudah sobat katakan macam-macam. Umumnya materi-materi yang miliki dari dunia ku semuanya dari tanah. Nah dari orang kalau pengenalan materi itu orang tanah, berarti tubuh dan hilang tuh. Nabi. Yang kedua, ilaha. Hilang lo ada pengaruh tubuh yang kasar nafas waktu. Ya tuh nafsu rotamais waktu. Atau kizik teman kadang berada lobo tambah lobo barat pemarah dia sum'ah. Tu hilang lo tuh. Artinya dua ku hilang. Atau makanya kalimah la ilaha illallah itu dibagi dua. Satar dibela dua. Mana dua? Dua nabi, dua is. Namanya kita tahan illa itu diri dan sabana diri. Tubuh dan sabana tubuh, diri dan sabana diri adalah rohani awak atau aswitawah nur yang putih hilang boleh putih seluruh batang tubuh, itulah diri dan sabana diri, itulah rohani awak. Ilah itu isbat atau karajo saya nyatu di situ. Itulah karajo Allah, sifat Allah, hayat ilmu udara iradat sama asal ada hayat itu maka itulah nama itu tahu itu berada itu dah berada itu dan mananga itu dah balik itu dah kata awakku di padangan ya dan mananga itu sifat tadi awak di padangan di balian di karajoan di kandaan betul dan awak nama karajoan ya di mana dirinya sifatku dari sifatku si wujud ang itu adalah satu sifat mempunyai dua zat. Zat tampaknya tajali yaitu tubuh dan batin. Zat tampaknya berdiri namanya adalah si wujud Muhammad. Jadi sama wujud asin. Asin adalah satu sifat yang memiliki dua zat. Satu zat tajali namanya santan. Dua zat berdiri namanya garam. Zat Allah SWT. Jadi nak ada awak dah. Jadi awak ko hakikatnya mati. Jawab kau mati. Kau bantu untuk duit kau. Asa barangnya bayi duaan, berarti aslinya mati. Kau pulang. Itu tepi. Bayi duaan. Tanda apa tepi? Jadi barang bayi duaan itu aslinya mati. Nah kalau barang asli mati sudah bayi duaan mati loh dia. Dan ini nak sabar duit. Ini sabar duit. Ini nak bayi duaan. Itulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dah bayi duit tu. Makanya Allah nak pernah mati dah. Kan ini dah bayi duit dah. Ini duit mati apa? Kau wak. Duit mati. Tidak duit dia. Seperti itu. Tawak kalimat Allah. Nanti tentu mempertajamnya tidak bisa kini dah. Ya, tentu tambah ngaji dah. Bertajam. Masa bertajam. Ya, apalagi pisau ke macam kayak masa ini. Nah, ikaw lang nagpaw ma. Sebenarnya sejam saja. Kalau barang tiga. Nomor berapa tadi? 9. Hah? 10 doang. Jadi hari yang berapa? Dia mau tabak nene. Kok lain cerita kok. Apa itu larui kalau ngaji. Itu kelebihan awak. Itu sebenarnya orang bicara itu bukan pada bicara karena keberkahan yang mendengar. Kalau nak berkah orang yang mendengar nak pilih sampai no.
Kalau yang mendengarnya berkah, awak yang nyampe kok sekedar polong saja. Allah akan mengakikan ilmu kepada awak yang yakin kok. Nah, kemudian tugas, ya, tugas awak baca la Allah itu sebanyak 110 sehari. Berapa? 110 sehari. 10 ni ada tiwa untuk guru. Ya, itu namanya namanya itu ya. Ada namanya itu. 10 itu. Kalau nak dulu 10 itu nak barasi banda tu doh. Itu ya. Wasilah itu. Kemudian syarat itu awak 10 untuk guru. Berarti minimal kalau itu hitungan awak 22 per solat. Kali 5. 5 kali 22. Kalau payah matematik ya. Tapi kalau TBBT kencang banget ya. 110. Kemudian awak sudah sembahyang madhab kiblat balik kan, sudah sembahyang madhab dia baca. Baca balik kiblat tafakur namanya ya, munajat ke Tuhan doang ya. Ya. Pokoknya sudah banyak tuh baca subhanallah. Sudah subhanallah sampai lazim. Tuh mana? Gua niat kata tadi. Mana gua menggeliang manggua. Kata ini ya. Itu dengan istilah kajian sebagai apa dong? Talqin itu dan talqin kalimat la ilaha illallah. Talqin itu kadang sobat kita kan. Nah, kadang melalui guru sana tadi tidak. Nah, itu yang ketiga pareso diri wa jalupo. Membareso diri. Kalau lo jago lo itu kasumbayang sudah sembayang pareso. Atau garak 2 balik jam. Garak 2 balik. Calik doang. Walaupun peseknya nampaknya dong. Pareso nampak nak? Kau lalu nampaknya lagi. Kau dah lama lagi kalau kata-kata. Dah lama lagi jago mah. Saya tulis si amboi. Dia bagi sini baru berarti darahnya masih normal. Setelah itu pakok terima apa? Itu tanda normal masih normal darah wak. Tapi kalau anoknya berarti lah dia tur tandanya kabar tinggi lagi. Ini celak itu yang musalia melalui Buyawa riwayatnya. Jadi kegilaan. Kalau lean itu baru apa legan tiang alama alai. Tapi kalau putih dengan tiang. Putih dengan tiang. Lihat. Jadi kalau ada orang takut naik pesawat, caliknya pun cari doa tau. Aman. Baca kerja pesawat orang banyak. Cuek santai. Itu masih nampak. Andai kangkok baranangnya wai duit. Ya. Jadi sekali ada ilustrasi pokoknya. Kan ada dulu hari Senin waktu itu Lion Air baranang di pulau itu Jawa Barat itu. Lion Air beranang aja. Jadi ada orang di Senayan itu macet ya batal. Masih nampak pesawatnya tapi tidak boleh masuk. Itu kan masih ada masuk tidak dapat dia masuk. Berang-berang ya. Pesawat delay 6 jam 8 jam dah ada. Awak delay 5 minit boleh ada dia. 5 minit dah boleh ada usaha apa. Berang-berang. Setelah pesawat jalan 3 balik minitnya kira pesawat hancur. Itu hikmahnya. Batuk. Rupanya orang dan di pesawat tadi itu sadonya hidungnya ada yang nampak. Orang kok masih bayi doang. Itu mau dah boleh naik itu ada. Masih bayi doang tu. Bicara lah macet, segala macam. Sebenarnya bisa naik pesawat tu. Sebab orang yang ada itu adalah orang-orang yang dah bayi. Asli tak dapat doang naik. Pesawatnya bayi doang lah. Ini ada cara Tuhan untuk menghalang. Andai pun naik aja mungkin seorang yang selamat ada. Kayak tu. Nah, itu tanda. Benar atau tidak? Itu kan tando. Kadang-kadang lapak kok tando hujan kira nggak ada hujan loh. Tapi ada kaji untuk dipahami bukan untuk dicari Tuhan. Kalau cerita orang yang mati dah ada tanda kira nak mati dah. Dia mati dah aja. Dia sebut pak kartunya panjang. Awak cerita. Atau maka awaknya salah. Karena ada kaji untuk dipahami bukan untuk dicari. Nah, jadi kok terjadi ya? Kok terjadi sebut tanda-tanda itu bawa lain. Kalau terjadi tanda-tanda yang seperti itu, maka awak mandi sebersih-bersih dulu. Pokoknya awak menyenangkan orang pertama mandi tak bisa. Buang sadonya kotoran-kotorannya, buang.
Jadi sesekali kali besar itu dulu punya sesekali besar itu kata dulu. Kitanya, lo mau nawan di wilayah, kawan di terakhir lah, tapi ini ngalah, jadi udah nak nyangkul, memang yang terakhir gitu. Oh tak kicau, ya. Ini wudhu, sholat, sholat sunat, zikir, tapi udah lihat sampai ajal yang musamma tuh, ya kematian datang tuh, ya malaikat datang, malaikat rahmat datang untuk menjemput. Insyaallah, kau mati dalam keadaan siap untuk itu. Itu makanya di pare, di bersaudara. Di sebenarnya ada dan setahun pin, insyaallah lah kapal pertemuan. Setahun menjelang meninggal itu lado tandanya. 40 hari, 20 hari, seminggu, sampai 3, 5, sampai hari apa itu ada tanda-tanda itu. Ego bagian kawak negara 2 balai jam tuh kalau awak tahu dari awal. Bisa jadi awak tahu lah setengah jam, tapi awak tak tahu. Jadi ada yang melanggar. Dia melanggar. Tak nampak itu orang kecil kasut kayak ini. Dia kecil. Ya kalau nampak mandi lah nyong lagi. Kalau dulu kan banyak nyong kecil. Mandi lah nyong lagi. Anu di ladang petang ada bangunan bakal tu tahu. Kecil ke 2 balai jam lagi. Pada barang pun nyala tahu mungkin tak setengah jam lagi. Ya awak tak tahu. Jadi kesingkat cerita ada batang kayu anunya dahannya lah potong. Tapi alun batang galai apa pacik itu. Di pacik tentu bahasa gantung turun lah tu nyala putih lah. Tiba dia do meninggal. Itu makanya si orang tak ladang mati di ladang jadi. Padahal tadi kalau dikaji rumus tadi mandi bau doa satu bisa jadi meninggal dalam keadaan sujud duku waktu nyampe ke ladang jo persiapan mungkin di tempat sembahyang meninggal. Itu dia melanggar. Negara yo 2 jam kalau tahu aja 10 pagi maka jam 10 malam awak pagi. Kalau tahu dari awal. Tapi kalau awak tak tahu bisa jadi barangko lalamu awak yang tahu lampir. Oleh sebab itu kalau ada tando lebih baik itu hati-hati, tak usah tunda perjalanan, usah jalan lain. Kepreso ya, kapai pulang kalalo, dibalalo, kemudian kalian, awak sembayang, sudah sembayang, aco awak memerso diri wak supaya beko jan apa namanya ko, jan tak kecut, jan tak kecut. Baik, guru-guru, sebenarnya mungkin itulah poin yang penting dulu disampaikan. Jadi hakikatnya wak ngaji terikat kobaa supaya kena jadi wak supaya wak berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Nah, ya wak kajian tasawuf orang kalau pesantren itu kelebihannya tuh ada kaji terikat. Kalau ada pesantren yang kaji terikat tuh pesantren PQ-nya utak saja. Makanya kadang-kadang adabnya ada pesantrennya ada itu. Di santrewa kerja aja kayak kau jangan sampai tidak beradab loh. Itu bangun ya. Lanjut lagi doa berbeda, saling sayang menyayangi awak, saling perhatian.